جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarramah Al-Ustazah Ela Nurlaila SPDI, yang kami cintai dan kami muliakan Ibunda Guru Ibu Dr. Anda Hajah Sri Lasmi, yang kami hormati dan kami muliakan para tamu undangan dari berbagai komunitas dan majelis taklim, serta yang kami sayangi sahabat tercinta yang insya Allah dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, para jamaah majelis taklim Ummahat Smart Parents Community. Puji syukur kehadirat Allah pada siang hari yang cerah ini. Allah menghimpun kita semua ke dalam forum yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap mujahadah yang kita upayakan mengundang rahmat Allah, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surganya kelak. Dan insya Allah duduknya kita semua semoga termasuk ke dalam sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Tirmizi. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita teladani akhlaknya, kita ikuti ajarannya dan kita muliakan namanya, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabatnya, kepada para sahabat, juga kepada para tabi'ut tabi'at. Semoga setiap mujahadah kita hari ini menjadi syafaatnya di yaumil hisab kelak, dan semoga kita semua bersama-sama dengan para nabi dan para sahabat di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ummahat yang insya Allah dirahmati Allah, ungkapan bahwa ibu adalah sekolah pertama bagi anak merupakan ungkapan yang sudah sering kita dengar. Kita pun telah memahami maksudnya bahwa seorang ibu adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Ini dipahami karena seorang anak tinggal dan lahir dari seorang ibu. Hanya saja beberapa waktu lalu ada pertanyaan dan pernyataan yang perlu kita cermati. Melansir dari mubadalah.id dinyatakan bahwa dalam perspektif Mubadalah Madrasatul Ula bermakna bahwa mendidik anak merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Kata al-ummu tidak hanya merujuk perempuan atau ibu, melainkan dapat bermakna orang tua atau keluarga. Sepintas lalu konsep orang tua dalam hal ini ayah dan ibu sebagai Madrasatul Ula bagi anak seolah nampak benar dan tampak bagus. Namun, jika kita mencermati, ada hal yang harus dikritisi dan diwaspadai. Ada apa di balik pernyataan tersebut? Nah, bagaimana sebenarnya konsep Al-Ummu Madrasatul Ula menurut pandangan Islam? Insya Allah hari ini kita akan mengupasnya secara detail bersama Al-Mukarramah Al-Ustazah Ela Nurlaila SPDI. Dalam forum kajian ini, insya Allah saya Mimi Fairuza selaku moderator akan membagi forum ke dalam dua sesi, yaitu sesi materi yang akan disampaikan oleh pemateri selama 1,5 jam, mulai dari pukul 13.00 waktu 4 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat, dan kemudian sesi tanya jawab selama 30 menit yang akan dibuka kesempatannya untuk para jamaah mulai pukul 14.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat, dan kemudian penutup. Mari kita membuka forum yang mulia ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah yang kita baca kajian hari ini Allah beri kemudahan dari awal hingga akhir. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bisiril Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarromah Al-Ustazah Ella Nurlaila SPDI kepada Al-Mukarromah Al-Ustazah Ella Nurlaila SPDI. Tafadhol masykur Ustazah. Baik, alhamdulillah, jazakillah khairan katsir, Bu Mimi Fairuza. Ini pertemuan kita yang keberapa ya, Bu Mimi? Perdana Ustazah. Kalau online perdana ya. Iya. Kita sendiri baru bertemu 2 kali ya ini ya. Iya Offline dan Ustazah. online. Masya Allah. Offline, kali ini online. Masya Ya. Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira wa ala alihi al-athhar wa sahibatihi al-abrar wa man tabi'ahu wa lahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsha'u wa min nafsin la tasba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita cintai, kita sayangi, Bu Mimi Fairuza sebagai founder SPC ya, Smart Parent Community. Kemudian tadi saya sempat mengikuti juga ya, ada Ibunda Guru sepertinya di sini ya. Dan kemudian para jamaah Majlis Taklim SPC yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa sayang saya kepada antunna semua. Salam kenal, mungkin ini perdana ya kita bertemu lewat online ya, insya Allah mudah-mudahan kurang lebih 2 jam ke depan sinyal bersahabat ya. Amin. Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan setiap apa yang sudah kita korbankan ya, waktu terbaik kita di siang ini, di mana mungkin sebagian kita sedang terlelap, sedang beristirahat ya, sedang rebahan setelah dari pagi sampai siang mungkin ya, sebagai ibu aktivitas yang padat tidak bisa dipungkiri gitu ya, tapi insya Allah ibu-ibu yang sudah bergabung hadir, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi saksi kita di yaumil kiamah nanti, menjadi pemberat amal solih kita, bahwa dalam waktu yang mungkin tadi ya kondisinya tidak sesegar awal pagi hari gitu ya, tapi kita berazam untuk sama-sama thalabul ilmi. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, baik sebagaimana tadi di mukadimah ya sudah disampaikan oleh Bu Mimi, bahwa mungkin ini yang bahasan tema tentang Madrasatul Ula dari perspektif yang lain gitu ya. Mungkin nanti kita tidak terlalu akan banyak dipaparkan tentang bagaimana peran ibu sebagai Madrasatul Ula, karena Masya Allah sepertinya di sini banyak para bunda yang kalau kata orang Sunda nih saya mungkin kelihatan ya, dari nama saja sudah kelihatan Ella Nurlaila gitu. Dari Padang sepertinya ya. Masya Allah ada ya, dari Sunda karena namanya diulang, Masya Allah. Ini jadi host ya, jadi host di orang Sunda bahwa nama itu diulang gitu. Jadi kalau kata orang Sunda itu begini, jangan ngajarin, atau bahasa Sundanya gini, tong tong ngajaran meringojai gitu. Aduh, bahasa apa itu ya? Jadi jangan mengajarkan bebek berenang gitu ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini nanti tidak terkategori itu yang Masya Allah di sini sudah banyak para bunda yang pasti dari sisi pengalamannya
dari sisi sakafah, dari sisi ilmu juga sudah lebih banyak, tapi forum ini mudah-mudahan menjadi forum kita untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Jadi saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling menasihati, ya, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya buka dengan satu ayat, ini menjadi ayat pengingat kita bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah sudah mengingatkan kita ya untuk berhati-hati, mewanti-wanti kita di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Insyaallah ini sudah di luar kepala. Ya, insyaallah sudah ngelotok nih kayaknya ayat ini. Walan tardahum. Qul inna hudallahi wal huda wala ini taba'ata ahwa'ahum fa'adalladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min wali wala nasir. Nah, ayat ini menjadi pengingat buat kita ya bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah senang, tidak akan pernah Suaranya agak ridho, putus-putus ya tidak akan Ustazah. pernah milahnya mereka. Ustazah, suaranya putus-putus Masya ya dari Allah, saya apa subhanallah. gimana? Iya, iya, baik. Yang lain juga mungkin ya. Gimana teman-teman? Suara Coba Ustazah sebentar ya. putus-putus enggak? Iya, Iya. tadi Ya, putus-putus. Ya. sebentar. Ini kayaknya wifi-nya. Kita coba data. Halo? Ya, Apa Ustazah. yang sudah terdengar? Insya Allah terdengar saja. Mudah-mudahan enggak ada. Ya, ini sudah pakai data ini. Oh, Masya Allah. Baik, Ustazah. Coba, tadi sampai mana ya? Mulai terputus-putus ya. Baru ayat Ustazah. Baik, ini jadi ayat ini menjadi pengingatnya buat kita bahwa di sini Allah sudah mengingatkan kita bahwa kata Allah walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda, lan yang digunakan dalam redaksi ini adalah lan yang ini berlaku abada. Jadi sampai hari kiamat gitu ya. Ini sudah diwanti-wanti. Bukan lam yang digunakan. Kalau lam itu kalau dalam bahasa Arab kan artinya belum. Bisa jadi nanti tidak begitu gitu ya. Saat ini belum. Tetapi ketika yang digunakan adalah lan ya, maka kemudian di sini Allah mengingatkan kita bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani lantardo, mereka tidak akan ridho, mereka tidak akan rela, mereka tidak akan senang, mereka tidak akan tinggal diam. Untuk apa? Untuk mengajak kita ke milah mereka, sehingga kita masuk ke milah mereka. Milah di sini tidak dimaknai hanya sebatas agama ya, agama spiritual gitu ya. Tetapi milah di sini adalah hal-hal yang terkait dengan way of life-nya mereka, cara pandang, cara hidupnya mereka. Ini kenapa diingatkan di awal supaya nanti ke depannya kita bisa memahami ya bahwa memang berarti sekarang musuh-musuh Islam dengan berbagai macam cara itu berusaha pasti akan memalingkan kita kaum muslimin gitu ya dari Islamnya. Khususnya lebih khusus adalah ibu dan kemudian keluarga ya sebagai institusi terkecil gitu ya dari sebuah institusi ya seperti itu. Nah, apa yang kemudian akan mudah-mudahan ini menjadi pengantar diskusi ya nanti ke depan gitu ya. Jadi dengan ayat ini mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan poinnya gitu ya. Bahwa tadi sebagaimana di mukadimah disampaikan bahwa saya juga melansir di sebuah ini ya situs
gitu ya, bahwa ada komunitas yang mereka mengatakan bahwa yang selama ini kita kenal artinya adalah ibu, atau ada yang memahami berbeda. Kalau kita merujuk ya, gitu ya, selama ini kan kita memahami bahwa itu artinya adalah ibu gitu ya. Nah, ada yang mengartikan bahwa ini bisa bermakna ayah, bisa bermakna keluarga, bisa bermakna apa namanya yang lain gitu ya, seperti itu. Nah, ini kita lihat harus apa? Berarti harus ada kritis ya, harus kita kritisi dan harus diluruskan pandangan yang mengatakan bahwa ini ini bermakna yang lain gitu ya, selain ibu gitu ya, seperti itu. Nah, yang pertama mungkin kita harus kembali ke komus-komus ya, ke kamus-kamus yang berbahasa Arab, karena ini berbahasa Arab ya. Di dalam bahasa Arab, ini tidak bisa diartikan lain ya. Umun atau al-ummu itu artinya ibu. Untuk ayah, maka kita mengenal dengan kata abun ya, atau al-ab seperti itu. Nah, kata al-ummu atau ummun ini maknanya adalah tunggal. Nah, kalau sudah apalagi al-ummu itu sudah bisa dipahami bahwa yang memang itu ibu, tidak bisa diartikan yang lain. Nah, ini kita akan lihat juga dari nas-nas ya, nas di dalam hadis yang menggambarkan bagaimana itu tidak bisa diartikan lain, tidak bisa diartikan ayah dan juga tidak bisa diartikan keluarga, seperti itu ya. Nah, mungkin ini hadis yang sering kita dengar gitu ya, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahakun nasi bihusni sahabati, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku, gitu ya. Kata Rasulullah, qala ummaka, maka Rasulullah menjawab ibumu. Qala, kemudian sahabat tadi bertanya, thummaman, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummaka, kemudian Rasulullah juga menjawab ibumu. Qala thummaman, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Sampai 3 kali ya sahabat tadi bertanya, thummaman. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, qala ummaka. Kemudian bertanya lagi, qala thummaman. Nah, jawaban yang keempat baru Rasulullah mengatakan abuka. Kalau seandainya Rasulullah menghendaki ummu itu bermakna yang lain, bermakna ayah, keluarga, dan lain-lain, Rasulullah tidak akan sampai mengulang 3 kali. Langsung saja dijawab dari awal, ummaka, dia sudah termaktub berarti di situ. Ada ayah, ada kakek nenek, keluarga, dan yang lain, seperti itu. Nah, dari sini berarti bisa dipahami bahwa kata ummu itu khas ya, maknanya tidak lain, tidak bukan adalah ibu ya, seorang ibu yang melahirkan. Kemudian di riwayat yang lain ya, dengan redaksi yang lain, mana aku bihusni suhbah qala ummaka summa ummaka summa ummaka summa abaka. Nah, dari kata ada umma dan ab yang kemudian di situ berbeda, berarti kan masing-masing memiliki makna yang khas, memiliki arti yang khas gitu ya. Ibu itu siapa, ayah itu siapa, seperti itu. Ini dari makna pendekatan tadi ya, bahasa dan kemudian nas, seperti itu. Oke, berikutnya kemudian nas yang terkait dengan ibu juga ada dalam hadis Rasulullah mengatakan, yadul mu'til uliya wa bada biman ta'ul ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka adnaka. Jadi di sini Rasulullah mengatakan bahwa orang yang paling utama menerima uluran tanganmu ialah ibumu, ummah, kemudian bapakmu, abaka, kemudian ukhtaka, saudara perempuanmu, kemudian akhaka, saudara laki-lakimu, kemudian adnaka yang ke bawah, maksudnya yang lebih dekat seperti itu. Jadi itu ada urutan. Nah, kalau Rasulullah sudah mengurutkan, berarti kan tidak menganggap bahwa itu sesuatu yang bisa dimaknai umum gitu, bahwa ibu itu bisa ayah, bisa yang lainnya gitu ya. Dari 2 hadis ini saja sudah nampak bahwa ibu itu adalah
uh, ummu itu adalah bermakna ibu, seperti itu ya. Jadi seorang perempuan yang melahirkan gitu ya, yang dimaknai seperti itu. Kemudian kenapa ibu ini menjadi sosok atau disebut Madrasatul Ula ya, sebagai madrasah, sebagai sekolah ya, sekolah al-ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Karena apa? Karena dari sisi fakta, fakta tidak bisa terbantahkan bahwa sosok ibu inilah orang yang paling dekat dengan anak-anak. Anak-anak dalam masa tamyiz ya, dalam masa balita ya, atau dari lahir gitu ya, dari lahir, bahkan sudah jelas kalau dari di dalam rahim itu ya tidak ada campur tangan yang lain gitu ya. Nah, ibunya yang kemudian janin tersebut ada di dalam rahim ibunya gitu ya. Kemudian ketika lahir dari 0 sampai tamyiz itu sudah jelas bahwa orang yang paling dekat dengan anak itu adalah ibu. Ibu yang biasa mendengar gitu ya. Suara pertama yang anak dengar itu pas suara ibunya. Kemudian yang biasa menemani, yang biasa mengasuh ya, melayani dan lain segala macam. Jadi sosok orang yang paling dekat dengan anak itu memang faktanya adalah ibu. Walaupun nanti mungkin ada diskusi ya. Tapi sekarang kok gitu ya. Itu mungkin di lain ini ya, lain fakta. Kemudian ibu ini memiliki potensi yang besar ya, dan peran yang sangat besar dalam proses pendidikan anak. Seperti itu. Karena tadi karena kedekatan, karena waktu yang lebih banyak juga berinteraksi dengan anak-anak itu adalah ibu, maka sudah jelas pasti nanti yang biasanya ditiru sama anak-anak itu siapa? Pasti ibu. Karena apa? Karena yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka ajak bercerita sebagian besar adalah ibu gitu ya, seperti itu. Makanya saya pernah melihat gitu ya. Nah, ini kan bisa dilihat gitu ya di anak-anak itu, khususnya di sekolah, ketika saya melihat anak-anak yang ini juga mungkin nanti bahasannya yang berbeda ya. Ketika anak-anak tertawa, itu ada anak-anak yang anak laki-laki tertawanya bukan tertawa seperti tertawanya anak laki-laki gitu ya. Anak laki-laki tertawanya gini gitu ya. Ini kan berarti yang dilihat siapa? Ibunya. Karena kalau perempuan itu kan pasti kalau tertawa pasti ini ya, beda ya dengan laki-laki yang kalau tertawa itu ya nggak bakalan sampai nutup gitu ya, nutup ini gitu ya, seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa anak itu dekat dengan ibunya, ditiru. Ibu tuh apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar itu pasti ditiru oleh anak-anak gitu. Jadi ibu ini memiliki potensi yang besar dalam proses pendidikan ya, dalam pengasuhan anak-anak. Makanya kemudian Islam menetapkan bahwa ibulah yang paling berhak dalam mengasuh anak, gitu ya. Jadi ibu di sini adalah ibu yang tadi dalam makna seorang ibu ya, tidak bisa diarti di sini ya, makna seorang ibu yang tidak bisa diartikan sebagai ayah, sebagai yang lain seperti itu ya. Jadi Islam menetapkan bahwa ibulah yang paling berhak mengasuh anaknya, khususnya dalam masa 0 sampai 7 tahun ya, kalau yang normalnya usia tamyiz. Sebelum mereka Sebelum mereka berada di sekolah. Karena ini kan kita berbicara tentang madrasatul ula. Berarti nanti ada madrasah tsani gitu ya. Seperti itu. Baik, ummahat yang dirahmati oleh Allah. Nah, hak ibu dalam Islam ya, hak pengasuhan ini ada pada seorang ibu, di mana Rasulullah ketika datang ya seorang perempuan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ini anakku. Beliau berkata, kemudian perutkulah yang menjadi tempat makanannya, susuku yang menjadi tempat minumnya, serta pangkuanku menjadi tempat bernaungnya. Dan sesungguhnya bapaknya telah menceraikanku dan hendak memisahkan anakku dariku. Maka Rasulullah bersabda, engkaulah yang berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah lagi. Nah, ini berarti hak pengasuhan, hak tadi ya menjadi madrasatul ula itu ada pada ibu ya. Tugas utamanya adalah tugas utama seorang ibu. Kemudian di dalam riwayat
ya. Ini sebetulnya athar berarti ya kalau apa yang disampaikan oleh para sahabat. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari Umar bahwa Umar telah menceraikan Ummu Asim. Umar lalu mendatangi mantan istrinya, sedangkan Asim pada saat itu anaknya Umar sedang berada di pangkuan ibunya ya. Umar kemudian berusaha mengambil anak itu dari ibunya. Lalu terjadi tarik menarik antara keduanya sampai anak itu menangis. Keduanya lalu mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Lalu beliau berkata, Abu Bakar berkata, belayannya, pangkuannya, dan kasih sayangnya, maksudnya kasih sayang untuk Asim adalah lebih baik bagi anak itu ketimbang engkau, wahai Umar, sampai ia beranjak dewasa hingga dapat menentukan pilihan untuk dirinya sendiri. Ya, dari dua hadis riwayat ya. Kalau yang pertama itu hadis, kalau ini berarti asar. Dari sini bisa ditarik kesimpulan ya, bahwa kesimpulan pertama dari hadis dan beberapa pendapat para ulama sudah sangat jelas bahwa yang lebih berhak dan wajib mengasuh anak itu adalah ibunya. Artinya ketika seorang ibu melalaikannya, ya tentu saja dia berdosa seperti itu. Maka hal ini yang kemudian tadi menjadi jelas bahwa peran madrasatul ula gitu ya, peran madrasatul ula itu ada pada ibu seperti itu. Jadi peran seorang ibu adalah sebagai madrasatul ula, sebagai madrasah pertama, sekolah pertama dan utama bagi anak-anaknya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang kalau misalnya tadi kita sudah mendapatkan poin ya, bahwa apa yang kemudian didengungkan, apa yang kemudian diopinikan bahwa ibu itu bisa bermakna yang lain, berarti sudah bisa terjawab gitu ya dengan ini di kesimpulan yang pertama bahwa ibu itu adalah madrasatul ula, dan ibu ini bermakna ibu gitu ya, tidak bermakna yang lain. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, berikutnya adalah lalu kemudian di mana peran ayah gitu ya. Kan kalau tadi disampaikan di bahkan di dalam situs juga saya pernah membaca ya. Kalau tidak salah, ibu-ibu tahu nggak kalau ada Hari Keluarga Internasional? Ada Iya. ya? Ada Hari Keluarga Hari ayah Internasional. juga ada, Ustazah. Hari ayah juga ada. Makanya Masya Allah ya, saking kita itu sudah jauh dari Islam gitu ya, di mana Islam tidak diterapkan sampai kemudian butuh momen-momen tertentu untuk mengingatkan itu. Ada hari ayah, hari ibu, hari keluarga, hari anak gitu. Sampai mungkin nanti dari Januari sampai Desember itu rata gitu ya, terisi gitu ya hari-hari itu untuk momen-momen seperti itu. Nah, berikutnya adalah terkait dengan peran ayah gitu ya. Kalau misalnya tadi madrasatul ulanya itu ibu gitu, apakah kemudian ayah berlepas diri? Tentu saja tidak gitu ya. Nah, ayah juga memiliki tanggung jawab, bahkan bukan hanya untuk anaknya ya, dalam pendidikan anaknya, tetapi pendidikan istrinya juga gitu ya. Jadi seorang ayah bertanggung jawab atas pendidikan istri dan anaknya, bukan hanya anaknya saja, bukan hanya istrinya saja, tetapi keduanya. Dan ini bukan hanya terkait dengan biaya pendidikan karena kaitannya nanti dengan mencari nafkah gitu ya, juga bukan hanya terkait dengan hal-hal yang sifatnya misalnya tadi ya ke biaya gitu ya seperti itu, tapi juga bagaimana seorang ayah bertanggung jawab untuk memenuhi ya tadi pendidikan anak-anak itu dari sisi muatan pendidikannya, apa yang diajarkan gitu ya, kemudian jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa udah pendidikan itu gitu ya tanggung jawab ibunya gitu ya ketika di rumah, itu tentu ini tidak tepat kan, tidak benar seperti itu. Walaupun mungkin faktanya ya, kan faktanya kita memang bisa melihat gitu ya banyak peran ayah yang sekarang itu tidak berfungsi gitu seperti itu, sehingga mungkin tadi ada orang-orang tertentu yang kemudian ingin mengembalikan peran itu, tetapi tidak pada porsi yang tepat gitu ya, tidak pada fungsinya yang tepat. Berbeda
ini bahasannya dengan kalau misalnya Ustadz Bendi gitu ya di tim Fatherman itu kan sudah jelas ya, karena melihat fakta bahwa ada fatherless gitu, kemudian beliau-beliau mengingatkan tapi tidak kemudian mengalihkan gitu ya, tidak kemudian mengaburkan gitu ya, tetap peran ibu ada, peran ayah ada gitu ya, seperti itu. Tidak kemudian tadi makna menjadi ayah atau keluarga gitu ya, seperti itu. Nah, terkait dengan peran ayah tadi, bahwa ayah bertanggung jawab terhadap pendidikan istri dan anak-anaknya. Berarti sudah jelas bahwa ayah memiliki peran gitu ya, bahkan di dalam Al-Qur'an banyak ya, banyak kita temui. Kalau surah Luqman insya Allah sudah banyak di situ ya, bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Berarti kan Luqman ya dalam hal ini seorang ayah terlibat dalam pendidikan anaknya gitu ya. Juga di surah yang lainnya bagaimana Ibrahim di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 132 ya, Ibrahim mewasiatkan, wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub, berarti Ibrahim dan Yakub ya mewasiatkan kepada anak-anaknya, ya baniya innallah hastafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memberi agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini kan berarti ada peran ayah di situ. Ada ayah yang terlibat di dalam proses pendidikan anak, gitu ya. Jadi ada nabi-nabi yang terlibat ya, seperti itu. Nah, sebagian besar itu banyak dialog yang terjadi antara ayah dengan anak gitu ya, seperti itu. Tadi di dalam surah Luqman sudah jelas ya. Kemudian di dalam ayat yang lain juga Yusuf ya, ketika Yusuf mengatakan kepada ayahnya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Terbayang ya ketika seorang anak misalnya merasakan sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang bikin galau gitu ya, maka berarti tadi ayah hadir gitu ya, ayah hadir. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, lihat semuanya sujud kepadaku. Kata ayahnya, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka akan membuat makar ya untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, dari ini hanya sebagian ayat ya, masih banyak ayat-ayat yang lain yang kemudian memberikan gambaran bagaimana seorang ayah terlibat di dalam pendidikan anaknya. Kita ingat bagaimana dialog Ibrahim dengan Ismail gitu ya, seperti itu. Ini hanya dikutipkan beberapa ayat. Nah, berarti kesimpulan yang kedua adalah meski Islam memberikan peran utama kepada perempuan ya sebagai ibu dan madrasatul ula, sebagai ibu dan madrasah pertama ya, sekolah pertama bagi anak-anaknya, tapi tidak berarti bahwa Islam mengecilkan peran ayah ya dalam hal ini. Jadi sama-sama memiliki peran, memiliki fungsi, tapi tidak kemudian satu fungsi dengan fungsi yang lain itu saling bertabrakan gitu ya, saling berebutan gitu ya. Tetap dengan fungsinya sendiri-sendiri seperti itu. Jadi ini yang mungkin harus kita ingat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, nah yang tadi kemudian yang di awal saya mengutip Quran surah Al-Baqarah ayat 120, walang tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini adalah berarti kalau kita berbicara tentang Yahudi dan Nasrani, mereka pasti ya tadi tidak akan pernah diam, tidak akan pernah rela ridho sebelum kita mengikuti mereka dalam seluruh aspek ya, seperti itu. Nah, cuman ternyata faktanya saat ini orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu kan tidak kemudian langsung datang ke kita. Bisa jadi kalau misalnya ada orang datang ke kita menawarkan konsep pemahaman gitu ya, dengan memakai salib, dengan misalnya kalau yang perempuan tidak memakai kerudung gitu ya, pasti kan kita sudah bisa melihat dari fisiknya saja
bisa menawarkan konsep-konsep, kita pasti akan lebih mudah menolaknya gitu ya. Tetapi ternyata mereka menggunakan perpanjangan tangannya, yang kalau misalnya kita lihat gitu ya, saat ini ternyata yang menyuarakan apa yang selama ini mereka suarakan bukan lagi misalnya orang yang tidak kerudungan gitu ya, atau misalnya bukan lagi orang yang tidak memahami bahasa Arab gitu ya, seperti itu. Tapi justru adalah orang-orang yang mungkin kita kenal sekarang, banyak yang dipanggil Gus, dipanggil Ning gitu ya, yang notabene adalah mereka-mereka yang dari kalangan pesantren, bisa jadi seperti itu. Nah, hati-hati kemudian terjebak dengan hal-hal yang tadi ya, seolah-olah madu gitu ya, seolah-olah manis gitu ya, tetapi ternyata sudah dibumbui dan itu dikemas cantik gitu ya. Kalau misalnya kita nggak paham tadi bahasa Arab, ketika ada opini bahwa itu tidak bermakna ibu loh, bisa bermakna ayah gitu ya. Nah, bisa jadi kan kita akan terjebak gitu. Dan itu yang menyuarakan kan bukan orang-orang yang tidak paham apa agama gitu ya, dalam tanda kutip seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang dari kalangan orang-orang yang dari kalangan tadi ya, memahami atau belajar agama lebih seperti itu. Nah, tetapi ternyata apa yang diserukan, apa yang diopinikan gitu ya, ternyata sudah apa? Sudah sama dengan apa-apa yang diserukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani gitu ya. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka hidup di dalam sistem ya, di dalam sistem yang tidak memuliakan perempuan gitu ya, atau di dalam sistem yang kalau mereka bilang itu kan ada diskriminasi laki-laki dan perempuan gitu. Karena apa? Karena mereka tidak hidup di dalam sistem Islam gitu ya. Tidak hidup dengan memakai Islam. Berbeda ketika misalnya kita menggunakan Islam, ya semua peran itu berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing gitu ya. Nah, mereka kemudian mulai masuk dari sisi yang kita kadang-kadang mungkin agak apa ya, agak lalai gitu ya. Jadi masuknya smooth, masuknya soft gitu ya, tidak langsung to the point, tapi tadi mulai misalnya dan naudzubillah ya, mudah-mudahan Ustadz apa Bendri ya, atau tim teman-teman yang ada di Fatherman itu terjaga gitu ya. Allah jauhkan dari orang-orang yang tadi ya akan mengalihkan gitu ya. Karena termasuk nanti fungsi apa peran ayah itu kan juga kemudian di apa? Diangkat gitu ya. Seolah-olah ketika ayah itu tidak hadir dan kemudian hadir, itu kan seolah-olah memang baik ya, tapi ada yang mereka ya, maksudnya yang orang-orang di luar Islam ini kemudian serukan, karena ketika ayah kembali ke rumah gitu ya, ternyata mereka menginginkan ibu yang keluar dari rumah seperti itu. Ini yang kemudian harus kita waspadai ya, jebakan-jebakan seperti ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan teman-teman yang ada di apa menyuarakan supaya peran ayah kembali ke rumah gitu ya, mengingatkan kembali peran ayah, fungsi ayah, insya Allah pasti Allah jaga. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan jebakan feminisme ini, mereka punya yang disebut dengan kiroah mubadalah. Kiroah mubadalah ini bahasa sederhananya mungkin saya bisa gambarkan bahwa terkait dengan nas-nas, nas ini bisa dari Al-Quran, dari ayat maupun hadis gitu ya. Ini yang kemudian di situ ada makna atau seruan untuk gender tertentu gitu ya, untuk misalnya laki-laki saja atau perempuan saja di dalam kiroah mubadalah, maka itu tidak berlaku hanya bagi perempuan saja atau laki-laki saja. Maka untuk mereka itu harus berlaku untuk keduanya. Seperti itu. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 233 terkait kewajiban ayah untuk memberikan nafkah. Itu kan seruannya untuk ayah, untuk laki-laki. Maka di dalam kiroah mubadalah mereka mendorong dan menafsirkan bahwa ibu pun
perempuan pun memiliki kewajiban yang sama untuk memberikan nafkah gitu ya. Seperti itu. Kebayang ya Bu ya. Jadi ketika di dalam qiraah mubadalah, dalam penafsiran qiraah mubadalah, ketika ada seruan khusus untuk laki-laki atau khusus untuk perempuan, maka itu tidak berlaku. Padahal justru Allah itu kan menggambarkannya demikian, karena manusia itu kan Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, perempuan dengan kodratnya, laki-laki dengan kodratnya gitu ya. Perempuan Allah berikan fisik yang berbeda dengan laki-laki, Allah karuniakan rahim, kemudian dengan rahim itu Allah amanahkan untuk melahirkan, menyusui dan segala macam gitu ya. Seperti itu sudah tidak berlaku gitu ya. Tapi mereka tidak bisa menafikan itu gitu ya, bahwa perempuan secara fisik dengan laki-laki berbeda seperti itu. Nah, jadi seolah seperti itu, termasuk nanti di dalam menafsirkan surah An-Nisa, di mana surah An-Nisa ayat 34 ya, di mana ada konsep bahwa di dalam Islam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa pemimpin di dalam rumah tangga itu adalah laki-laki gitu. Nah, untuk mereka, untuk konsep qiraah mubadalah itu tidak berlaku. Perempuan pun bisa menjadi kepala keluarga. Maka ada istilah perempuan kepala keluarga. Seperti itu. Jadi hal-hal yang kemudian itu sudah diamanahkan khusus untuk laki-laki atau diamanahkan khusus untuk perempuan, itu jadi seolah-olah berlaku untuk keduanya. Seperti itu ya. Ini yang terjadi ya. Jadi di dalam qiraah mubadalah ini menjadikan perempuan dan laki-laki sama persis dalam hak dan kewajiban. Maka kalau laki-laki disuruh untuk mencari nafkah, perempuan pun disuruh untuk mencari nafkah. Makanya tadi perempuan ketika peran ayah di rumah difungsikan, maka peran ibu keluar juga harus difungsikan seperti itu ya. Ini yang terjadi. Jadi ketika ayah didorong untuk memaksimalkan perannya dalam pengasuhan anak ya, supaya apa? Supaya para ibu itu mendapatkan kesempatan untuk bekerja ya, untuk keluar rumah. Nah, ini yang terjadi. Kemudian berarti ada kesimpulan yang ketiga. Apa kesimpulannya? Kesimpulan yang ketiga adalah bahwa kita harus mewaspadai akan adanya jebakan-jebakan tadi, dan memang tadi masuknya kan smooth gitu ya. Makanya harus betul-betul memahami karena tadi mereka kalau misalnya langsung itu pasti sudah kebaca gitu ya, kita menolaknya juga mudah gitu. Tapi kalau misalnya masuk melalui tadi paham-paham seperti tadi ya, seolah-olah penafsiran ada qiraah mubadalah gitu. Kalau kita tidak memahami itu, maka kita bisa terjebak. Makanya mudah-mudahan forum-forum seperti ini ya, khususnya SPC yang sudah memfasilitasi, mungkin nanti bisa lebih lebih intens misalnya dalam penafsiran-penafsiran, karena ini Masya Allah kalau tafsir itu memang harus rutin ya, harus berkelanjutan gitu ya. Mungkin perlu dibahas khusus gitu ya terkait dengan ini nas-nas yang biasanya digunakan oleh orang-orang feminis untuk untuk mengalihkan tadi ya makna dari makna yang sebenarnya. Jadi jebakan feminisme ini harus kita waspadai ya, dan karena apa? Karena ini akan mengancam ya, akan mengancam dari pembahasan pentingnya peran ayah dan pengasuhan anak ya. Seperti itu. Kalau tadi di bahasan kita Madrasatul Ula diartikan bahwa yang ummu itu tidak harus ibu gitu ya, seperti ini. Nah, ini yang harus kita ingat ya. Lalu kemudian ini Masya Allah ya, mudah-mudahan tidak berat ya, karena mudah-mudahan mungkin sudah terbiasa ya dengan bahasan seperti ini. Ini agak maraton ini. Dan mudah-mudahan ini nanti sebetulnya tadi kalau Bu Mimi menyampaikan 1,5 untuk pemaparan, saya berharap nanti bisa banyak didiskusi ya Bu Mimi ya. Kalau Ustazah. Baik, nah ini kemudian. Nah, lalu kemudian kalau tadi kita sudah mengenal peran-perannya ya, peran ibu, peran ayah gitu ya secara umum. Nah,
ternyata yang tidak kalah penting itu ada peran negara. Nah, peran negara yang saat ini tidak hadir. Peran negara yang saat ini yang tadi menjadi penyebab akhirnya ibu harus bekerja gitu ya, ayah kemudian mendapatkan kesempatan bekerja lebih sedikit gitu kan. Nah, ini yang akhirnya tadi terbalik gitu ya. Kalau tidak salah dulu ada sinetron ya, atau apa ya, dunia apa, dunia terbalik ya kalau tidak salah. Jadi yang di rumah itu para ayah ngurusin anaknya gitu ya, ngantar anak sekolah, masak dan segala macam. Para ibunya apa? Bekerja. Bahkan bekerjanya bukan hanya di dalam negeri, tapi sampai ke luar negeri menjadi TKW misalnya seperti itu. Nah, ini kan berarti butuh apa? Butuh peran negara, gitu ya, di mana negara ini berperan untuk apa? Untuk pengasuhan anak bisa berjalan sesuai dengan syariat. Berarti apa? Fungsi ayah berjalan, fungsi ibu juga berjalan, gitu ya, seperti itu. Jadi negara ini yang akan menerapkan aturan Islam secara kafah dalam kehidupan, gitu ya. Nah, kaitannya dengan bekerja, nah, negara juga nanti ya dengan sistem ekonomi Islamnya akan membuat apa? Pengelolaan semua kekayaan alam yang dimiliki oleh umat, gitu ya, hasilnya akan dikembalikan kepada umat, kepada rakyat, ya. Jadi tadi para ayah mendapatkan kesempatan bekerja lebih besar gitu ya. Kalau sekarang kan kebalik gitu ya. Para ibu gitu ya, perempuan, karena apa? Karena dianggap perempuan ini mau dibayar murah gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang sebetulnya harusnya tadi peran negara berfungsi ya, ada peran negara di situ, di mana laki-laki justru mendapatkan kesempatan bekerja lebih besar, sehingga dengan laki-laki bekerja itu cukup gitu ya, dan para ibu tidak perlu harus keluar gitu ya untuk bekerja. Bekerja dalam artian mencari nafkah ya, berbeda dengan bekerja dalam artian eh, me, apa, memanfaatkan atau misalnya apa, menginginkan ilmunya ya, misalnya sebagai seorang guru, misalnya sebagai seorang dokter atau perawat gitu ya, berarti kan mendedikasikan ilmunya gitu kan, itu hukumnya mubah. Beda ya antara bekerja mencari nafkah dengan bekerja untuk tadi mendedikasikan ilmu yang sudah didapat, seperti itu. Nah, ini jadi eh, negara ini nanti akan memastikan ketika ada seorang ayah yang tidak menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga, misalnya lalai dalam nafkah, ya, maka berarti negara nanti akan memberikan sampai sanksi. Bisa jadi ketika dinasihati sudah tidak bisa, misalnya kan pasti dinasihati dulu. Kalau misalnya nasihatnya itu tidak mempan, bisa jadi nanti kena sanksi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk takjir. Takjir ini biasanya nanti tergantung ijtihadnya khalifah ya, bisa jadi cambuk misalnya seperti itu. Pokoknya hal-hal yang bisa membuat tadi jerak gitu ya. Jadi tidak ada lagi nanti ayah yang menelantarkan anak-anaknya, menelantarkan keluarganya seperti itu. Nah, negara akan mendorong semua keluarga muslim untuk taat syariat serta menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan hukum syara. Nah, negara akan memberikan tadi ya nasihat sampai kemudian sanksi kalau kemudian ada ayah ya, ada seorang ayah atau seorang suami yang tidak menjalankan fungsinya dengan benar seperti itu. Nah, kemudian mudah-mudahan ini menjadi kesimpulan yang kita bisa jawab sama-sama. Kalau misalnya tadi ada peran negara gitu ya. Nah, sekarang faktanya kita hidup di dalam negara yang tidak menerapkan aturan Islam. Kita hidup di dalam negara sekuler kapitalistik yang kita bisa melihat ya fakta-faktanya gitu ya, sekulernya seperti apa, kapitalistiknya seperti apa. Nah, apakah mampu negara dalam sistem ini ya, negara sekuler kapitalis ini menjalankan peran tadi, peran di dalam poin-poin yang sebelumnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi mengantar diskusi ya, Bu Mimi ya. Makanya saya berharap sebetulnya tadi paparannya tidak terlalu banyak, tapi insya Allah mudah-mudahan kita lebih banyak di diskusi sehingga
Insya Allah mudah-mudahan dengan wasilah diskusi bisa lebih paham apa yang disampaikan. Baik, Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaat, bisa mengambil faidah dari apa yang disampaikan. baik. Tafadhal. Semoga khairan Ustazah atas pemaparan materi yang disampaikan hari ini. Sebelum saya lempar ke para jamaah ya Ustazah ya, izinkan saya untuk menggali lebih dalam nih materi yang Ustazah sampaikan ya Ustazah. Memang yang saya pahami ini feminisme ini kan memang sudah digalakkan gitu ya. Yang saya mulai mengenal Islam itu di dunia saya saat SMA. Itu ya, kalau dulu saya melihat perempuan itu baru yang mulai aktif itu paling dia bekerja gitu ya saja itu sebatas guru gitu ya. Artinya kalau di tetangga-tetangga saya itu yang aktif bekerja kalau nggak dia sebagai seorang dokter atau dia seorang guru. Namun selepas itu saya melihat betapa banyak gitu ya di antara perempuan-perempuan yang pada akhirnya mulai dari buruh gitu ya, bahkan digencarkan saat itu mulai ke anggota legislatif gitu ya. Mulai 30%-nya adalah diambil dari tokoh-tokoh perempuan, itu kan sebenarnya yang merebut singgasana para ibu ya dari kemuliaannya gitu ya, sebagaimana fitrahnya seorang ibu adalah pendidik umum warobatul bait, artinya memang mereka penjaga dalam rumah tangga yang memang memiliki amanah dan tanggung jawab dalam mendidik generasi. Itu yang saya pahami Ustazah. Nah, kondisinya hari ini adalah semakin ke sini semakin berat nih para ibu nih Ustazah, melihat memang ekonomi juga sulit sehingga pada akhirnya eh, ayah juga kesulitan dalam mencari nafkah sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa eh, pada akhirnya seorang perempuan itu memiliki panggilan gitu Ustazah untuk membantu suaminya. Nah, bagaimana sih Ustazah dalam pandangan agama, dalam pandangan Islam, seorang yang memang kondisinya di rumah tangganya terbatas dalam sisi ekonomi, pada akhirnya harus membantu peran suaminya. Nah, kebanyakan memang justru malah terbalik nih Ustazah, yang Ustazah bilang tadi dunia terbalik. Pada akhirnya ketika ibunya yang bekerja, seorang perempuan yang bekerja, namun akhirnya suaminya kebingungan karena tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Jadi tukar peran nih Ustazah. Jadi apa ya, bapak rumah tangga begitu Zaza. Nah, pandangan Islam sendiri bagaimana Ustazah mengenai fakta-fakta yang terjadi hari ini? Masya Allah. Ini dijawab langsung berarti ya, Insya Allah ya. Sambil mungkin nanti Insya Allah kalau ada diskusi yang lain. Baik, terkait dengan hukum wanita bekerja. Nah, hukum wanita bekerja ini kan sebetulnya hukum asalnya mubah. Jadi kalau kalau para feminis ini memang menyengaja seolah-olah bahwa wanita itu kalau laki-laki wajib bekerja mencari nafkah maka perempuan pun wajib mencari nafkah itu kan tadi ya sudah menyalahi pemahaman atau makna yang sebenarnya bagaimana Islam memandang gitu ya bekerja bagi seorang perempuan. Hukum bekerja bagi seorang perempuan itu hukum asalnya mubah. Selama ya perempuan ini posisinya sebagai apa? Kalau dia sebagai anak berarti ada izin dari walinya, dari ayahnya. Kalau dia sebagai istri berarti dia harus ada izin dari suaminya, seperti itu. Itu yang pertama izin. Yang kedua, wanita ini bekerja di tempat-tempat yang tidak menghantarkan kepada sesuatu yang haram ya. Walaupun itu bukan sesuatu yang haram langsung gitu ya, seperti itu. Artinya apa? Artinya perempuan ketika bekerja juga harus melihat dari sisi waktu. Apakah waktunya habis untuk bekerja kemudian sampai melalaikan tugas sebagai seorang ibu dan istri misalnya. Kemudian tempat bekerjanya apakah di tempat-tempat yang diharamkan atau dihalalkan misalnya. Dan kemudian apakah ketika bekerja itu membuka aurat atau tidak. Karena sekarang kan juga banyak ya. Bahkan memang saya tidak kalau misalnya baca gitu ya, baca di apa lowongan pekerjaan perempuan menarik gitu ya. Karena perempuan
perempuan itu memang fitrahnya menarik gitu. Semua yang ada pada perempuan itu menarik gitu. Nah ini kan berarti sudah ada eksploitasi apa namanya tubuh ya seperti itu. Jadi sebetulnya yang dinilai ini kerjanya apa tubuhnya sih menariknya, apalagi kalau misalnya sudah SPG gitu ya, sales promotion itu sudah pasti fisik itu ada ukuran tinggi, ada ukuran dan lain-lain gitu kan. Ini kan sudah jauh dari hal-hal yang tadi ya seperti itu. Nah ini yang harus diperhatikan. Berarti hukum mubah ini kalau misalnya di situ ada sesuatu yang haram, maka menjadi haram, gitu ya. Jadi kalau misalnya bekerjanya sebagai SPG misalnya, mohon maaf, terus kemudian harus membuka aurat gitu ya. Karena ya saya baru mendapatkan fakta gitu. Jadi ada salah seorang teman ya yang di kajian hijrah gitu. Ya kita ketemu di dalam kajian itu yang menggunakan hijab ya, hijab syar'i gitu ya, pakai gamis, pakai kerudung. Itu kan ketika kajian gitu ya. Masya Allah, ternyata setelah apa eh, lebih kenal, lebih dekat gitu ya, sudah mulai tahu person to personnya gitu. Ternyata beliau cerita, jadi beliau mengenakan itu hanya ketika di luar bekerja. Ketika bekerja, beliau itu membuka kerudung ya gitu, bahkan kerudung gitu ya. Itu pun dibuka karena apa? Karena aturan di tempat pekerjaannya seperti itu. Beliau sebagai SPG. Gitu. Kan ini kan sangat miris sekali ya gitu ya. Walaupun ya kita tetap berarti kan harus menguatkan terkait dengan konsep rizki dan segala macam gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang terjadi memang gitu. Jadi seolah-olah tadi lahan-lahan pekerjaan untuk perempuan itu memang dibuka ya, kerannya dibuka seluas-luasnya gitu. Mau jadi apapun sekarang boleh gitu ya. Dulu tuh kita kalau misalnya awal ke Jakarta gitu ya, ke Jakarta tuh saya lihat ada kondektur gitu ya. Saya kan dari Rambutan ke Ciputat, ya. Saya domisili di Ciputat sekarang. Itu suka masih melihat kondekturnya perempuan. Itu kita melihatnya juga dari sisi fakta mungkin karena beliau terpaksa harus bekerja itu gitu ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang malah justru kan difasilitasi, bukan hanya kondektur yang terpaksa harus bekerja kan karena untuk memenuhi supaya dapurnya tetap ngebul gitu ya. Tapi sekarang memang perempuan menjadi sopir itu difasilitasi ya dengan apa namanya kesempatan yang sama gitu ya. Makanya kalau kita lihat di Transjakarta gitu, sudah banyak sekarang perempuan yang menjadi sopir gitu ya, sopir trans segala macam. Nah ini yang akhirnya seperti tadi disampaikan bahwa selain karena desakan fakta di mana perempuan harus bekerja ya seolah-olah harus bekerja gitu ya, ya memang sistemnya juga membuat seperti itu gitu. Tapi kalau dalam solusi individu sebetulnya perempuan bekerja mubah gitu selama tadi tidak ada hal-hal yang melanggar syariat seperti itu. Dan kalaupun misalnya perempuan bekerja karena untuk misalnya mengaplikasikan atau menyebarkan ilmunya gitu ya. Nah, itu hanya dengan dorongan tadi ingin menyebarkan ilmunya, ingin memanfaatkan ilmunya gitu ya. Bukan untuk apa? Bukan untuk tadi penopang penopang ekonomi keluarga gitu ya, atau untuk eksistensi diri gitu ya. Nah itu sudah kembali lagi juga ke niat. Kalau sudah kemudian sebetulnya tidak ada hal yang memaksa gitu ya, tidak dalam kondisi darurat dia untuk bekerja gitu ya, maka berarti kan tadi kembali ke niat. Bekerjanya untuk apa? Apa untuk eksistensi diri? Seolah-olah kalau bekerja itu lebih apa ya, lebih keren gitu ya. Kalau di rumah ibu rumah tangga, makanya suka banyak orang yang mungkin ketika ditanya pekerjaannya apa, ya saya mah cuma jadi ibu rumah tangga gitu. Jawabannya itu nggak mantap gitu. Ya gitu. Ya itu kan menunjukkan bahwa itu bukan sesuatu yang prestis gitu ya, bukan prestis yang kemudian bisa dibanggakan gitu. Beda dengan kemudian saya ibu rumah tangga gitu. Beda kalau misalnya oh saya kerja di ini, saya sekretaris atau saya apa gitu. Itu kan jawabannya tuh lantang gitu ya. Tapi ketika ditanya
pekerjaannya apa gitu, seperti sesuatu yang aib, sesuatu yang malu ketika menjadi ibu rumah tangga gitu kan, seperti itu. Ini kan sebetulnya sudah mulai masuk juga ya pemahaman-pemahaman bahwa wanita itu ya tadi berkarya dengan apa namanya bekerja gitu ya, sehingga mempunyai ya tadi ya nilai ya, mempunyai value gitu. Padahal di rumah dalam Islam seorang ibu, seorang istri gitu ya, mereka adalah orang yang tadi mulia gitu. Karena dari seorang ibu ini lahir generasi-generasi yang tadi, kalau misalnya awal dulu mungkin kita dicekoki ya, eh, waktu kita masih kecil gitu ya. Saya nggak tahu ini generasi apa ini, apakah milenial atau kolonial Milenial gitu. juga. Milenial insya Allah ya masih milenial awal gitu, atau tengah atau akhir gitu ya. Kita kan mungkin dulu biasa ya di rumah itu, ayo sekolah gitu ya, sekolahnya di sini, diarahkan supaya nanti mudah cari kerja gitu. Jadi seolah-olah sekolah untuk cari kerja gitu ya. Secara tidak langsung sebetulnya itu sudah membuat kita terframe dengan itu gitu ya. Nah, tapi kan ternyata faktanya di dalam Islam orang bekerja apa orang menuntut ilmu itu, sekolah itu bukan untuk apa? Bukan untuk bekerja gitu ya. Bukan al ilmu eh, linukut gitu ya, atau lil fulus gitu ya. Bukan ilmu itu mencari mencari ilmu itu, tolabul ilmu itu bukan untuk uang atau untuk tadi ya cuan gitu ya, seperti itu. Tapi untuk apa? Untuk kalau kita apalagi seorang perempuan, bagaimana kita bisa nanti mendidik generasi-generasi yang generasi-generasi ini generasi-generasi memiliki kepribadian Islam, berpola pikir Islam, berpola sikap Islam, mereka yang memiliki saksiyah Islam, mereka juga mumpuni di dalam ilmu-ilmu duniawi gitu ya, seperti itu. Keterampilan-keterampilan yang memang dibutuhkan di dalam kehidupan mereka kuasai seperti itu, tapi tidak menjauhkan mereka dari Rabbnya seperti itu. Karena sekarang kalau generasi-generasi sekarang tuh kalau kita lihat itu memang mereka kreatif ya, tapi mereka saking kreatifnya agama aja dibuat bercandaan aja, agama aja dibuat lelucon, agama aja dibuat sesuatu yang apa ya, ya sudah hilang gitu ya. Bahkan orang tua misalnya untuk supaya viewernya naik gitu ya, atau misalnya viral gitu ya, ya tadi orang tua dimandiin lumpur dan lain segala macam gitu ya, seperti itu. Naudzubillah, itu kan sudah jauh dari nilai-nilai Islam. Ketika apa, ketika seorang ibu itu tidak bisa menjadikan anak ini menjadi anak yang memiliki kepribadian Islam. Makanya kembali lagi, kalau ke hukum bekerja, kalau di dalam Islam jelas hukum bekerja itu mubah, karena memang tidak bisa dipungkiri ya saat ini kalau misalnya dalam satu keluarga eh, ekonominya kurang gitu ya, yang paling merasakan betul gitu ya, yang paling merasakan betul efek ya atau dampak itu pasti ibu. Anak-anak misalnya lapar, yang ketemu siapa? Ibunya, karena ayahnya ketika itu sedang di luar gitu ya. Anak-anak merengek, nangis, lapar misalnya, belum nanti jajan dan lain segala macam gitu. Itu yang pasti merasakan. Makanya banyak yang kemudian para ibu terpaksa ya. Kalau sudah terpaksa berarti kan hukumnya juga berbeda ya, seperti itu. Banyak yang kemudian para ibu terpaksa harus bekerja seperti itu. Nah, kalau sudah dalam posisi seperti itu ya berarti bekerjanya juga bismillah niatkan ya untuk membantu perekonomian keluarga dan terhitung sedekah seperti itu. Nah, dan pasti ayah yang solih gitu ya, suami yang solih tidak mau mendapatkan sedekah terus dari istrinya seperti itu, pasti akan bersungguh-sungguh gitu ya, memaksimalkan badilan judi gitu ya, memaksimalkan usahanya untuk bisa terus apa namanya memperbaiki secara individu ya perekonomian keluarga, walaupun itu jadi berat di dalam sistem saat ini di mana tadi persaingan apa dunia kerja ya, maksudnya kesempatan untuk bekerja itu banyak terbuka, lebih banyak untuk perempuan daripada laki-laki. Ditambah persaingannya bukan hanya dengan pekerja di dalam negeri, tapi dari luar negeri yang didatangkan ke dalam negeri. Mereka itu kan gajinya juga di atasnya pribumi ya, seperti itu. Makanya Masya Allah, subhanallah ya, sistem ini membuat kita
panas dingin. Panas dingin ya, gregetan ya Bu ya. Atau yang gregetan cuma saya nih sama Bu Mimi, insya Allah enggak ya. Tapi inilah maksudnya yang kita hadapi itu saat ini seperti itu. Mungkin itu ya Bu Mimi. Baik, Ustazah. Kan terjawab. Pandangan begini saja. Saya nanti sekitar jam 14.30 ya baru saya siapkan buka pertanyaan dari jamaah. Mungkin saya Baik. ingin menggali kembali saja bagaimana pandangan saja sekarang ini kan banyak para pasangan gitu ya yang pada akhirnya berujung di perceraian nih Ustazah gitu. Nah, Hmm. kadang-kadang para perempuan itu melihat ya fakta-faktanya bahwa wah kalau kita nggak punya kesiapan finansial gitu ya, nggak punya kekuatan ekonomi sebagai seorang perempuan, kita bisa siap kapan saja terpuruk gitu. Karena kondisi hari ini banyak para laki-laki yang gak bener gitu ya Zaza. Artinya banyak yang selingkuh gitu kan, banyak yang tidak bertanggung jawab sehingga banyak perempuan-perempuan akhirnya meratapi nasibnya gitu ya dengan berpasrah ketika disakiti gitu ya, lebih memilih setiap hari mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena ketika menuntut perceraian pun dia tidak mampu gitu ya melayangkan gugatan tersebut gitu karena memang secara finansial tidak kuat. Nah, itulah sehingga banyak pada akhirnya perempuan-perempuan yang merasa saya harus bekerja, saya harus menghasilkan uang sehingga saya punya power gitu yang untuk bisa punya perlawanan terhadap pasangan yang bersikap semena-mena. Nah, sebenarnya bagaimana sih Ustazah pandangan Islam mengenai mindset yang saat ini sedang ramai gitu ya, menjadi ya mungkin banyak juga ya saya juga sempat berpikiran yang sama gitu saja sebelum saya memahami Islam dengan baik gitu bahwa oh iya kita sebagai seorang perempuan harus kuat finansial, harus punya pendapatan sendiri gitu kan sehingga ya kita juga nggak kalah suara lah dari suami. Nah, bagaimana pendapat Islam sendiri Ustazah menyikapi hal ini? Tafadhali Ustazah. Baik, Bismillah. Memang itu sebetulnya hal-hal yang dihembuskan juga oleh para feminis. Jadi perempuan yang lemah itu perempuan yang tidak bisa apa ya namanya, ya secara finansial lemah gitu. Karena selama ini kan ketika misalnya perempuan tidak bekerja, jadi seolah-olah para laki-laki itu semena-mena gitu ya dengan dalih bahwa ya lemah mah pasti istilahnya gini, nggak bakalan berani deh ninggalin istilahnya kan, nggak punya apa-apa soalnya gitu ya. Nah kan ini sebetulnya pandangan yang keliru ya. Walaupun fakta itu ada, tapi kan kita tidak boleh terjebak. Lagi-lagi kita tidak boleh terjebak di bahwa seolah-olah kalau perempuan lemah itu laki-laki bisa semena-mena ya dalam tanda kutip. Nah, kita harus juga melihat fakta bahwa perempuan yang kaya pun kalau memang dasarnya laki-lakinya tidak bertanggung jawab gitu ya, kurang apa sih misalnya dia kaya, dia apa namanya, ya kalau misalnya kaitannya dengan apa finansial gitu ya, tetap saja gitu ya. Ya kalau misalnya, naudzubillah ya, ini mungkin bisa mengambil ibroh ya pelajaran dari sini bahwa dulu ada seorang teman saya yang saat itu posisinya sudah berada di sebelum hijrahnya sudah berada di top manajernya di salah satu bank swasta yang bekerjanya beliau di Bintaro sebelum hijrahnya. Tapi apakah orang yang seperti ini yang sudah secara finansial gajinya sudah nggak 5 koma ya? Kalau kita kan 5 koma ya, tanggal 5 udah koma gitu ya. Gitu. Itu apakah tidak mengalami KDRT? Mengalami. Beliau mengalami itu. Berarti kan permasalahannya bukan karena perempuan itu secara finansial kuat atau lemah. Kembali lagi ke apa? Bahwa si laki-laki tersebut berarti tidak memuliakan perempuan, berarti tidak memahami fungsinya sebagai laki-laki itu sebagai kawam, menjadi pelindung, menjadi pengayom, seperti itu. Karena faktanya kalau berbicara tentang tadi ya, maksudnya kalau mau dibalik fakta gitu ya, ternyata perempuan-perempuan yang memiliki apa namanya tadi ya, secara finansial kuat itu pun mengalami hal demikian gitu ya, seperti itu. Nah memang
yang menjadi PR adalah ketika kalau yang tadi kan setelah mengumpulkan bukti-bukti gitu ya, teman saya itu setelah tahu begitu, waktu itu kan beliau juga hijrah gitu, langsung memang menggugat gitu ya seperti itu. Karena yang menggugat itu juga butuh dana dan segala macam gitu ya seperti itu. Cuman kan kita tidak dalam bahasan itu sebetulnya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika berbicara tentang perempuan, kalau misalnya kaitannya dengan perceraian, misalnya penyebabnya apapun itu gitu ya, entah karena tadi KDRT, entah karena selingkuh dan segala macam, walaupun sebetulnya ujung-ujungnya pasti KDRT, selingkuh ketahuan KDRT. Emang KDRT di awal dia temperamen juga ada gitu ya, seperti itu. Nah, ini apakah kemudian harus bagaimana gitu ya, harus bagaimana ya, kita sadari bahwa perceraian itu adalah jalan keluar dalam Islam, jalan keluar terakhir di dalam Islam ketika jalan-jalan yang lain itu sudah ditempuh dan tidak berhasil, seperti itu. Jadi perceraian itu bukan sesuatu yang apa namanya, aib ya, aib dalam pengertian kalau misalnya tadi teman saya yang saya ceritakan itu setelah setelah kemudian berpisah dengan suami pertamanya, kemudian Allah takdirkan dengan jodoh yang berikutnya, sampai beliau bilang, saya baru tahu rasanya jadi istri, seperti itu. Jadi perceraian itu menghantarkan kepada kehidupan yang baru yang lebih baik, seperti itu. Karena apa? Karena faktanya ketika dulu, padahal ketika beliau bertahan itu alasannya karena anak. Banyak yang selama ini perempuan-perempuan bertahan itu alasannya karena anak. Karena waktu itu beliau bilang begini, biasanya kalau misalnya pisah gitu, karena secara finansial kan tadi kuat ya, nggak tergantung gitu ya. Kasihan anak-anak, dia butuh sosok ayah misalnya seperti itu. Qadarullah gitu ya. Beliau dipanggil dari sekolah karena apa? Karena anaknya itu memukul teman perempuannya. Ketika dinasihati sama si ibu, kenapa ade pukul teman ade yang perempuan, kan dia perempuan harus dilindungi, ayah aja mukul ibu. Coba itu jawaban yang terlontar dari anak itu. Dari situ teman saya ini berpikir bahwa selama ini saya bertahan untuk anak supaya anak dapat sosok ayah, tapi justru kondisi rumah tangga yang seperti itu membuat anaknya rusak. Baru maksudnya itu menjadi ini ya, titik balik bahwa dia harus segera menyelesaikan itu gitu. Dan ternyata tadi ketika Allah takdirkan gitu ya. Jadi apa? Perceraian itu bukan sesuatu yang buruk kalau misalnya kita memang bercerainya karena Allah gitu. Jadi maksudnya kita kan ya kan lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan karena saya kuat secara finansial terus kemudian saya berani menggugat juga, bukan karena itu gitu, tapi memang semata-mata dorongannya karena Allah. Ketika kita mempertahankan itu, kita tidak ada kebaikan di situ, malah kita jauh dari Allah dan segala macam, disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya, tidak sempat beribadah dan segala macam seperti itu. Jadi memang dorongannya berbeda, sama-sama menggugat tapi dorongannya berbeda. Nah, kalau kemudian sudah terjadi perceraian itu bukan sesuatu yang aib dan tidak perlu diratapi, itu adalah sebuah qada yang harus juga kita terima, dan bagaimana kemudian menyusun hidup ke depan gitu ya. Kaitannya dengan rizki, kita harus yakin bahwa pada saat itu, maksudnya kan, kalau misalnya berbicara tentang perempuan yang dicerai gitu ya, dengan cerai apa ya namanya, cerai talak, dengan kan ada istilah cerai mati gitu ya. Perempuan yang cerai mati itu juga misalnya sebelumnya dia tidak bekerja, toh ketika dia suaminya wafat, nafkah nafkahnya dari mana gitu ya. Nafkahnya mungkin tidak jalan karena tidak ada suami yang menafkahi gitu ya. Tapi kan rizkinya tetap ada gitu. Walaupun tetap ya pasti dia harus berusaha gitu ya, seperti itu. Jadi apa? Konsep rizkinya juga harus diperbaiki, bahwa yang memberikan rizki itu Allah, yang mengatur rizki itu Allah. Rizkinya kita sebelumnya ketika ada suami, misalnya lewat suami. Ketika tidak ada suami, pasti Allah akan mengatur dengan cara yang lain, seperti itu. Tidak perlu dari awal menguatkan diri dulu secara finansial supaya bisa supaya bisa melawan gitu ya, dalam tanda kutip, kan tidak seperti itu. Justru itu yang diinginkan para feminis. Para feminis menginginkan kita kuat secara finansial supaya kita bisa melawan, seolah-olah seperti itu. Nah, ini yang
apa namanya, harus betul-betul ya kita luruskan gitu ya. Jangan sampai tadi terjebak dengan seolah-olah kan memang fakta tidak bisa dipungkiri ya, akan ada fakta-fakta perempuan-perempuan yang memang harus harus seperti itu gitu ya. Harus akhirnya me, apa, menjadikan apa ya dirinya ya kuat gitu ya seperti itu. Tapi tetap kuat finansial itu bukan jadi jalan untuk kemudian bisa keluar dari masalah gitu ya seperti itu. Ya kan banyak ya, naudzubillah maksudnya tuh artis-artis gitu ya. Kalau misalnya kita mau lihat contohnya kan bukan gibah ya, tapi kan mereka nyata gitu ya, kelihatan gitu ya, tanpa saya sebutkan namanya gitu ya. Ya kaya, tapi kan tetap mengalami perselingkuhan, mengalami KDRT, mengalami hal-hal yang lain gitu. Jadi kuat ekonomi itu tidak menjamin itu karena bukan dari sisi itu, dari sisi si laki-lakinya juga berarti harus takut kepada Allah ketika dia sebagai ayah misalnya atau sebagai suami gitu ya. Bagaimana dia takut kepada Allah menjalankan fungsinya dengan sesuai syariat. Bagaimana syariat itu mengatur seperti itu. Mungkin itu Bu Mimi, Baik, Insya Allah. Ustazah. Ternyata bukan kesalahan pada perempuan yang memiliki kelemahan dalam sisi ekonomi ya, yang membuat para laki-laki itu bertindak semena-mena ya. Ternyata memang sekulerisme itu yang terjadi di dalam keluarga sehingga agama tidak lagi menjadi pondasi, agama tidak lagi menjadi alasan, hukum-hukum Islam tidak menjadi tolak ukur ya bagi keluarga kita saat ini sehingga ya udah nggak ada lagi tuh pegangan bagi para laki-laki bagaimana harus memuliakan istri, bagaimana harus bertanggung jawab secara penuh menafkahi istrinya, anaknya gitu ya, keluarganya sehingga para ibu, para perempuan juga tidak berpikiran untuk eh, punya penyesatan ya dalam berpikir di luar dari agama kita sendiri ya, agama Islam. Baik Ustazah, waktu menunjukkan 14.30, insya Allah waktu yang tepat untuk kita memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk ikut bertanya, melemparkan pertanyaan atau diskusi. Di kolom chat ada pertanyaan dari Umu Endang, saya izinkan dulu sebentar Umu Ica ya. Ada pertanyaan dari Umu Endang nih, beliau seorang single parent berprofesi sebagai MUA nih Ustazah. Eh, Bagaimana dengan yang single parent yang harus bekerja ya Ustazah? Apalagi Baik. single parent nih Ustazah ya. Nah, Insya Allah ya. Ini juga single parent-nya, pemahamannya single parent. Ini langsung saya jawab berarti ya. Iya Ustazah. Single parent-nya dalam makna eh, cerai, talak, Divorce Ustazah. atau Iya. cerai Iya. mati. Kalau cerai talak, syariat juga sudah mengatur. Bagaimana cerai itu bukan berarti kemudian seorang ayah tidak menafkahi anaknya. Memang dia kepada ibunya tidak memiliki hak kewajiban lagi untuk memberikan nafkah ya. Ibu tidak mendapatkan hak juga untuk mendapatkan nafkah. Tapi anak, kalau sudah ada anak, maka berarti apa? Berarti seorang ayah itu harus tetap menafkahi anaknya. Ya, berarti kan ayahnya harus diingatkan kalau masih ada, masih hidup. Masih hidup kan ayahnya harus diingatkan. Ketika berpisah bukan berarti tanggung jawabnya sebagai ayah untuk menafkahi anaknya itu lepas seperti itu. Berarti kan secara pribadi ada kewajiban untuk mengingatkan ya ayahnya anaknya ini gitu ya atau mantan suami. Nah, lalu kalau misalnya cerai mati bagaimana? Kalau cerai mati, maka ini kan kembali ke tadi juga yang ayah misalnya talak dan qadarullah misalnya memang lemah ya tidak mampu untuk menafkahi gitu ya. Sebetulnya ada pengaturan syariatnya di situ. Bagaimana kemudian peralihan nafkah itu beralih ke orang yang lain. Siapa? Kalau misalnya tadi divorce ya, ada anak yang ditinggalkan, berarti kalau ayahnya tidak mampu secara finansial, maka ada pamannya. Pamannya dulu nih, uwa ya, kalau di saya itu uwa gitu ya. Pamannya dari pihak ayah. Dari pihak ayah baik
kakak ayahnya atau adik ayahnya yang memang mampu. Kakeknya juga. Kemudian hal-hal yang terkait dengan perwalian itu di situ dulu ditelusuri dulu. Sama yang apa namanya single parent meninggal pun begitu. Misalnya kalau meninggalkan anak, berarti anak ini sebetulnya kewajiban nafkahnya ada di pamannya, ya, dari paman dari pihak ayah atau di kakeknya, ya. Kalau dianya sendiri sebagai seorang perempuan maka kembali ke keluarganya, ada ayahnya kalau masih ada ayahnya, atau dia punya adik, punya kakak, punya paman, ya seperti itu. Jadi ke situ dulu gitu. Nah faktanya saat ini itu tidak berfungsi semuanya, ya. Kalau sudah divorce sudah gitu ya, seolah-olah itu anak kamu gitu ya. Gitu ya. Itu yang terjadi. Pamannya juga sebodoh amat gitu ya, seperti itu. Apalagi kalau cerai berdua itu kan keluarga besar juga ikut-ikutan tuh. Nauzubillah ya, yang buruk tuh yang seperti itu gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya seorang ibu harus apa? Harus fight ya, harus survive sendiri ya, banting tulang gitu kan, seperti itu. Itu berarti dalam posisi apa? Karena tadi ya, secara circle kan juga tidak paham syariat gitu ya, harusnya di mana peralihan nafkah itu ke orang-orang yang tadi gitu ya, ditambah negara gitu kan. Harusnya kan ketika peralihan di orang-orang yang tadi tidak berjalan, negara bisa memberikan sanksi. Kalau memang tidak mampu secara finansial, memang lemah gitu ya, memang mereka mereka juga misalnya taruhlah fakir atau miskin gitu. Nah itu makanya kemudian negara yang akan memberikan kecukupan bagi seorang anak yang tadi misalnya harus dinafkahi dan seorang ibu, seperti itu. Kok negara lagi negara lagi ya? Ya gimana? Kita kalau berbicara Islam ya begitu, nggak bisa lepas dari bahasan negara, kayaknya jauh banget gitu ya. Tapi kan itu terbukti, masya Allah ya. Jadi memang kalau Islam itu ya urusan membangun rumah tangga sampai urusan membangun negara gitu ya bahasannya. Nah ini yang harus kita pahami ya. Kalau memang saat ini tadi orang-orang yang terkena peralihan nafkah itu tidak paham syariat, negara juga tidak hadir, makanya kembali berarti kan ke seorang istri, seorang ibu ya untuk bekerja selama anak itu tidak, apalagi kalau misalnya anaknya laki-laki, anak laki-laki itu ketika balik itu sudah harus bisa mencari nafkah sendiri gitu. Makanya kan sekarang naudzubillah ya, banyak anak-anak tuh yang ibunya single parent sampai wah tenaga keluar semua, kaki jadi kepala-kepala jadi kaki gitu. Padahal anaknya itu udah bujang gitu. Padahal anaknya itu sudah bujang, yang sebetulnya kalau sudah bujang ya, kalau di dalam Islam itu kan sudah balik, taruhlah sudah 15 tahun atau misalnya mungkin di usia sekolah di kita itu sudah lulus SMA, yang harusnya bisa menafkahi dia dan ibunya itu kan tidak terjadi. Nah ini berarti apa? Kelalaian ibu juga dalam mendidik anak. Makanya kita jadi susah itu kan karena kita tidak punya ilmunya, kita akhirnya terjebak gitu ya. Kalau sudah single parent, ada anak yang sudah balik, yang sudah bisa mencari nafkah, harusnya anak itu yang menafkahi ibunya gitu ya, bukan masih malah anaknya masih minta dan segala macam gitu, seperti itu. Jadi anak-anak juga harus disiapkan. Itu yang terjadi. Ya berarti kalau dalam kondisi yang benar-benar terpaksa, itu kembali ke tadi pertanyaan dari Bu Mimi ya, untuk mengkonfirmasi tadi bahwa kembali ke hukum wanita bekerja gitu ya, mubah selama tidak melanggar syariat, seperti itu. Jadi memang ya tidak bisa dipungkiri ya, ya qadarullah. Mungkin ini saya agak sulit sih sebetulnya menyampaikan ini, tapi ini bisa menjadi fakta bahwa qadarullah saat ini saya pun single parent karena ayahnya Nuha itu sudah wafat 8 tahun yang lalu gitu ya. Ya betul apa yang dialami, bahwa misalnya tadi circle tidak mendukung dan lain segala macam, iya gitu ya. Tapi kan kembali bahwa ketika kita bekerja pun kita harus memilih di pekerjaan-pekerjaan yang tidak melanggar syariat, terus tadi tidak melalaikan kewajiban kita sebagai seorang ibu gitu ya, seperti itu. Nah kalau masalah kaitannya dengan rizki, ketika kita sudah mengazamkan ini pekerjaan saya memilih sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, saya tidak melalaikan tugas seorang ibu, Allah itu datangkan pertolongannya.
itu pasti Allah datangkan pertolongannya. Sampai saat ini alhamdulillah maksudnya kami nih insya Allah tidak kelaparan gitu ya, seperti itu kan Allah cukupkan gitu kan. Makanya nanti kalau pas saat ini tuh kan yang menjadi berat itu ya Allah, kalau misalnya nggak ada negara yang menerapkan Islam tuh kan kayak gini ya, kita tuh sekarang bekerjanya itu udah buat makan, buat sekolah, belum nanti kalau ada apa yang sakit harus punya simpenan gitu ya, jaga-jaga gitu. Beda kalau misalnya nanti ada negara yang memakai aturan Islam ya, negara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, yang diteruskan oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin sampai kemudian berakhir di 1924 ya, negara kekhilafahan. Itu orang bekerja, perempuan bekerja, kan dulu juga Imam Syafi'i juga ibundanya single parent ya, karena ayahnya sudah wafat lebih dahulu, tapi tidak pusing dengan urusan apa namanya kesehatan, pendidikan gitu. Karena hal-hal yang utama itu sudah apa? Sudah ada jaminan dari negara. Ya hanya mencukupi untuk termasuk ya kebutuhan pokok. Misalnya makanya kan di dalam kehidupan itu ada yang disebut dengan rumah tepung. Kalau masyarakat memang membutuhkan bisa ngambil dari situ gitu ya, bisa datang ke situ gitu ya, seperti itu kan jauh banget makanya bayangan dulu gitu ya dengan sekarang gitu. Makanya sekarang itu menjadi tambah berat ketika apalagi kalau misalnya tadi ketakwaan individu di dalam seorang ayah yang misalnya taruh sudah divorce, dia nggak ngerti kalau sudah divorce itu kewajiban nafkah tetap berjalan. Kemudian orang-orang di sekitarnya juga tadi ya yang peralihan nafkah juga tidak paham, tambah tidak ada negara seperti itu. Makanya kembali ke hukum bekerja bagi perempuan saat ini mungkin yang itu yang bisa dipegang. Mudah-mudahan Umu Endang ya tadi ya, Allah mampukan untuk senantiasa mendampingi putra putrinya, dan Allah cukupkan rezekinya, Allah apa penuhi ya segala hajatnya, insya Allah. Amin, amin. Masya Allah, tabarakallah. Itu Ustazah. dapat penguatan baru ya Umu Endang. Ya, Masya Allah. ya Allah. Semoga Allah mendapat memberikan pengganti yang jauh lebih baik untuk Masya Umu Endang juga Ustazah. Ya Ustazah ya, Masya Allah, tabarakallah. Ustazah ini udah aktivis dakwah, eh, apa namanya, kepala sekolah ya. Beliau mengerahkan jiwa dan raganya, bahkan dana juga fisiknya ya untuk umat ini. Namun Masya Allah, kita merasakan keilmuan yang beliau berikan hari ini tidak kurang ya umahat dari apa yang kita nih yang masih lengkap suami ya, eh, tidak sebagaimana beliau dalam berjuang, dalam apa menjalani kehidupannya. Masih tetap bisa maksimal kok insya Allah. Dan memang sebenarnya ternyata kita juga punya hak ya Ustazah. Para single parent ini ternyata punya hak untuk menuntut atau meminta, mendorong para paman ya dari anaknya kita gitu ya, atau kakeknya untuk ikut bertanggung jawab, karena kalau kita pun tidak merasa pasrah saja gitu ya, sudahlah mereka tidak mau, saya sudah bercerai, ini tanggung jawab saya, sebenarnya itu tidak bijak juga, karena memang sebaiknya kita mendorong untuk mereka pun menerapkan atau menjalani agamanya dengan sesuai gitu ya, artinya mereka juga punya tanggung jawab nih terhadap anak yang kita asuh ya dari suami yang mungkin berpisah talak atau berpisah dalam kematian, begitu ya Ustazah ya. Itu jadi yang perlu kita pahami itu bahwa ketika kita menuntut itu bukan sebuah hal yang menjadi kelemahan, justru malah kita mendorong mereka untuk melakukan menerapkan agamanya, menghukum-hukum agama sesuai dengan agama yang mereka anut ya, yaitu Islam. Baik, Umahat, untuk penanya berikutnya saya izinkan Umu Ica. Tafadholi Umu Ica. Syukron Bumi. Assalamualaikum Wah. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afwan Ustazah, kalau salah tadi saya masuk di tengah slide. Jadi ada kata-kata begini. Islam menetapkan bahwa ibulah yang paling berhak mengasuh anak, dan itu di usia 0 sampai 7 tahun. Benar Ustazah? Betul. Dalam masa hadonah. Ya, apa makna kata yang paling berhak gitu. Nah, terus di usia berapa peran ayah untuk mengasuh anaknya?
baik laki-laki maupun perempuan, Ustazah. Ya, Masya Allah. Pertanyaan dari Bunda Ica. Bismillah, coba dijawab dulu ya. Baik, kata-kata paling berhak itu dari sisi hadonah ya, dari sisi pengasuhan. Karena apa? Karena usia-usia seperti 0 sampai 7 tahun, apalagi kalau misalnya masih masa rodoah, masih masa menyusui 0 sampai 2 tahun, itu kan memang mutlak ya dengan ibu gitu ya, karena memang asinya dari ibu gitu ya. Nah, selepas itu sampai usia tamyiz gitu ya, sampai usia tamyiz itu dari sisi pengasuhan, tapi bukan berarti ayah tidak hadir seperti itu. Jadi ayah tetap hadir. Apalagi apa? Mungkin Masya Allah ya, saya termasuk mengikuti kelas Ustadz Bendi ya. Kan beda ya pengasuhan anak laki-laki dengan pengasuhan anak perempuan, tapi saya nggak di endorse ya Bu ya. Ya mungkin spesifikasinya Masya Allah sudah banyak juga ya di YouTube, bisa mengikuti kelas-kelas beliau gitu ya. Tapi yang pasti usia-usia 0 sampai 7 itu memang kehadiran dua-duanya di apa namanya dibutuhkan gitu ya. Kalau dari sisi belayan dan segala macam juga sama dari keduanya, tapi yang paling berhak dari sisi waktunya lebih banyak itu kan pasti ibu ya, karena ayah kan harus bekerja seperti itu. Nah, usia selepas itu maka kalau usia-usia yang laki-laki ketika sudah mulai masuk usia apa prabalik ya dan kemudian balik, maka dia harus didekatkan dengan siapa Bu? Dengan ibunya ya, supaya dia tahu bagaimana menghormati perempuan, memuliakan perempuan, tapi juga tidak kemudian ayah tidak hadir, justru ayah harus hadir, menggambarkan sosok bagaimana seorang ayah gitu ya, seperti itu. Karena nanti sosok itu juga dibutuhkan. Sebaliknya yang perempuan ketika masa-masa menjelang balik, masa-masa apa namanya balik gitu ya. Nah itu juga tetap kehadiran keduanya sebetulnya sangat dibutuhkan. Bagaimana kemudian apalagi menjelang balik gitu apa perempuan itu harus sudah mengetahui ya bagaimana misalnya usia menjelang balik itu nanti dia akan mengalami haid dan itu tidak bisa didapat dari ayah gitu karena ayah tidak mengalami itu gitu ya. Jadi pendidikan seks dalam tanda kutip fikih tentang itu kan harus didapat dari ibu. Makanya harus ada di situ ibu, tapi peran ayah juga ada di situ bagaimana supaya anak tidak kemudian apalagi kalau misalnya menjelang balik itu kan sudah muncul apa ya namanya gorizah now, keinginan atau suka terhadap lawan jenis. Nah kalau misalnya ayahnya tidak hadir, nanti dia akan mencari apa mendapatkan misalnya dari temennya gitu ya yang lawan jenisnya, itu kan bahaya seperti itu. Makanya ayah juga harus hadir di situ. Jadi sebetulnya kalau secara spesifikasi dalam setiap proses pertumbuhan dan perkembangan anak-anak itu ya semuanya harus hadir. Cuma ada porsi yang lebih gitu. Seperti itu aja, porsi yang lebih kapan anak perempuan harus dengan ibu, kapan anak laki-laki harus dengan ayah. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan Bunda Ica. Iya, ya syukur Ustazah. Afwan. Ya, ada yang ingin dikonfirmasi, Umi Ica? Cukup? Enggak, soalnya kalau yang laki, benar Ustazah bilang, yang laki-laki itu pasti dekat dengan ibu ya. Tapi Ustazah, tapi ibu tuh seperti tadi kalau udah masa-masa senang dengan lawan jenis gitu. Kalau ibu itu kan bicaranya pasti dari hati banget gitu ya. Dan itu rasanya nggak kena buat anak-anak sekarang gitu. Jadi kayaknya lebih seperti yang malam saya ikutin suaminya Bunmi tuh. Nggak bisa duduk hadap-hadapan ternyata. Mesti duduk samping-sampingan. Dan itu berlaku untuk ayah, tidak berlaku untuk ibu. Karena ibu tuh nggak bisa pasti depan-depanan gitu saja. Jadi memang sebenarnya walaupun tadi dibilang di Islam yang paling berhak itu memang pada masa hadonah itu ya. Selanjutnya ayah dan ibu tetap harus saling bekerja sama ya. Terlebih untuk saya dan Umu Wanti mungkin ya yang suaminya sering bepergian keluar rasanya lebih aduh tanggung jawabnya besar banget nih kalau pulang kalau apa dari apa lokasi tinggal ditelepon gimana kabar anak-anak bla 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 rasanya tuh aduh dibilang berat ya harus dijalani ya Umu Wanti ya seperti itu Masya ya. Allah. Jadi curcol.
Para Sorry, pejuang sorry, sorry. LDR ini. Ya, ya. Ya Baik, saja. jazakumullah khairan Ustazah juga Umu Ica atas Aduh. keaktifannya. Saya izin ini menyampaikan pertanyaan di kolom chat Ustazah. Ayo. Afwan Ustazah izin bertanya dari Umu Wanti di Bekasi. Saat ini saya merasa tugas kita para ibu dan ayah semakin berat dalam mendidik anak-anak di tengah gempuran berbagai macam masalah. Di kalangan anak-anak remaja seperti LGBT, tawuran, game, narkoba, seks bebas, dan lain-lain yang mau tidak mau akan mempengaruhi anak-anak kita. Sementara kita tidak bisa membuat anak-anak kita steril menjaga 24 jam, sementara pemerintah atau negara sedang carut-marut sistem pemerintahannya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga anak-anak kita tetap lurus akidah dan akhlaknya, sementara saya hanya seorang ibu rumah tangga. Ayo, hanya hanya Hanya. seorang ibu rumah tangga biasa. Jangankan untuk mengingatkan pemerintah, sekedar mau bertanya di forum SPC ini saja secara langsung sudah demam panggung. Masya Allah. Paling hanya bisa berisik lewat medsos atau diskusi di majelis-majelis seperti ini. Bahkan ketika kita mengingatkan orang-orang terdekat atau keluarga, kita jadi dianggap aneh karena sudah saking jauhnya pemahaman mereka tentang bagaimana beragama yang benar. Masya Allah. Ini udah termasuk kemajuan ya Ustazah, beliau bisa memaparkan sedemikian rupa. Masya Kayaknya udah Allah. latihan di Majelis Talim SPC nih beliau. Masya Allah. Baik, mungkin saya komentari ya, tapi sebetulnya apa yang sudah beliau lakukan itu sudah pada tahapan itu ya, berisik di medsos memang harus berisik, apalagi emak-emak. Maksudnya gini, mungkin saya tekankan adalah kita memang tidak bisa berjuang sendiri ya. Betul kalau misalnya kita mengingatkan pemerintah apa ya, ujuk-ujuk itu datang ke istana sendiri, kira-kira diapain? Ya, makanya memang harus apa ya, harus berjamaah gitu ya, harus bersama-sama, harus ya mungkin ini menjadi SPC ini menjadi wadah ini nanti gitu ya, kalau nanti kira-kira kebijakan pemerintah misalnya mensengsarakan gitulah pokoknya gitu ya. Nah mungkin perlu ada apa namanya ya, tulisan terbuka gitu ya, seperti itu yang disebar supaya sebetulnya ada juga nanti opini itu, walaupun ya pemerintah mah nggak bakalan dengar gitu kan, ada yang suka orang bilang ah sia-sia aja gitu ya, berisik juga nggak bakalan didengar, tapi mungkin buat pemerintah iya nggak didengar, tapi justru banyak dengan tulisan-tulisan kita, dengan forum-forum diskusi kita, orang yang kemudian paham dengan apa yang kita sampaikan gitu. Jadi targetnya memang supaya misalnya kalau kebijakan pemerintah atau siapa lembaga yang apa membuat hal-hal yang di luar syariat gitu ya, ketika kita bersihkan paling tidak gitu ya, ketika bersama-sama itu memberikan dorongan gitu ya untuk yang lain juga sama-sama peduli akhirnya gitu. Apalagi sekarang kan banyak dengan wasilah-wasilah ya, misalnya bikin petisi gitu ya, petisi atau penandatanganan tidak tidak apa setuju gitu ya, seperti itu, seperti yang kalau tidak salah bulan apa ya, saya lupa, 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu ya, yang di Indonesia di Jakarta itu mau digelar advokat queer itu loh, yang apa, masuk jadi lupa, yang LGBT itu mereka membuat mau mengadakan forum di Jakarta kan. Cuman kan kemudian kita berisik terus dan kemudian ada apa namanya penandatanganan, petisi penandatanganan ketidaksetujuan, dan itu kan memang dilaporkan, akhirnya alhamdulillah digagalkan. Paling tidak itu pasti sedikit banyak memberikan pengaruh seperti itu. Dan kita harus ingat ya bahwa masih ingat mungkin apa namanya jargon the power of emak-emak gitu ya. Jadi emak-emak ini justru luar biasa gitu. Cerewetnya ini justru harus diarahkan gitu ya. Harus diarahkan ke hal-hal yang tadi bisa membuat tekanan secara apa namanya massa ya, seperti itu. Selain kita juga mengajak emak-emak yang lain supaya juga lebih aware, lebih peduli, lebih paham dan segala macam gitu ya. Kalau ke pemerintah memang tidak bisa sendiri pasti. Gitu. Makanya butuh wadah, butuh apa namanya ya, kita tidak bisa dakwah juga sendiri ya, harus berjamaah gitu ya, makanya harus dilakukan itu bersama-sama seperti itu. Tapi sudah
sampai Bunda apa tadi ya, Wanti. Bunda Wanti untuk berisik di sosmed itu Masya Allah sudah luar biasa sebetulnya gitu ya. Perlu ditingkatkan. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Binaannya siapa dulu nih? SPC, udah 11 tahun nih Ustazah. Beliau ketuanya nih Ustazah. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi sudah mulai terbiasa lah ya bagaimana seorang ibu juga perlu berisik karena kalau nggak berisik nanti betapa banyak kebijakan dari negara yang itu sebenarnya menghimpit kehidupan kita para ibu ya. Waktu minyak dibatasi aja, dimonopoli oleh pengusaha, kita bisa apa? Ya, dari harga minyak 20 nggak sampai 20.000 tiba-tiba jadi 45.000, 50.000, ya, kita bisa apa? Nah, tapi kan dengan kekuatan kita yang memang masih peduli dengan kondisi negeri hari ini, alhamdulillah apa namanya berapa banyak kebijakan negara yang itu menyengsarakan gitu ya, digagalkan dari berisiknya para ibu ini ya berusaha untuk menolak kebijakan-kebijakan yang itu akan merusak ya dari kehidupan keluarga di Indonesia. Baik, ada pertanyaan langsung di Ustazah, ada yang menekan tombol raise hand dari Umu Reni. Ini tamu nih Ustazah. Tafadholi Umu Reni. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. wabarakatuh. Iya, sebelumnya salam kenal. Alhamdulillah, saya baru bergabung hari ini. Masya Allah. Kebetulan dibantu sama Umi Fitri bisa bergabung pada hari Masya ini. Allah. Sebelumnya salam kenal semuanya, terutama untuk Ustazah dan Umu Nuha dan Mimi Fairuz dan semua teman-teman. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin langsung aja ya, mohon pencerahannya Ustazah. Saya single mom. Saya udah kurang lebih 10 tahun menjadi single mom dari dua anak perempuan, dua-duanya perempuan. Yang satu alhamdulillah di pondok kelas 3 SMP dan yang satu kelas 5 SDIT. Nah, di sini saya mohon pencerahannya. Jadi selama 10 tahun ya, hampir saya ini untuk dibilang dari sosok seorang ayahnya ini tidak bertanggung jawab lah ya dari secara materi dan psikologis anak saya lah semuanya. Nah, di sini yang saya ingin pertanyakan, baik anak sama seorang ayahnya maupun keluarganya pun juga sama sekali ya mungkin tidak ada itikat kalau saya lihat untuk bertanggung jawab ke anaknya. Padahal di sini saya bercerai memang kalau untuk ke mantan suami saya secara kurang baik karena memang saya yang mentalak karena beliau memang tidak mau bercerai. Tapi kalau untuk keluarganya saya sebenarnya tidak ada masalah. Tapi yang saya sayangkan kok tidak ada sedikit pun itikat baik mereka untuk menafkahkan atau memberikan kasih sayang ya. Nah, di sini permasalahannya yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya ya? Uh, Secara 10 tahun ini kan saya mau tidak mau harus menjadi ibu dan ayah untuk anak-anak saya. Nah, ini dan saya bukan hanya untuk materi dan untuk semua akhlak ya. Nah, ini hukumnya apa di saya gitu, Ustazah? Yang pertama. Terus saya yang kedua, sebetulnya saya sangat-sangat sedih ya Ustazah. Karena kebetulan saya punya bapak sudah almarhum. Jadi kedua anak saya hampir tidak mempunyai sosok seorang ayah. Nah, sehingga saya sempat juga bawa ke psikolog karena rasa khawatir saya karena dari kecil jadi waktu saya pisah di anak saya yang kedua umur 6 bulan dan sampai sekarang anak saya udah 11 tahun hampir 11 tahun. Nah, ini yang saya sedihkan karena beliau ini dua anak saya ini tidak mendapat selayaknya sosok seorang ayah sehingga kan ada rasa kekhawatiran saya dan sempat saya bawa ke psikolog memang ada dampak tapi memang tidak terlalu krusial tapi
saya nggak tahu nanti ini kan masa remaja dia masih baru ya, yang satu masih SMP kelas 3, yang satu masih SD gitu. Nah, kira-kira apa ya Ustazah langkah yang harus saya lakukan gitu untuk pencerahannya jika karena sampai saat ini memang saya akui anak saya kurang mendapat sosok seorang ayah ataupun dari lelaki ya, karena kebetulan saya juga punya abang lelaki, rumahnya berjauhan, dan juga kemudian almarhum bapak saya juga sudah meninggal, dan dari keluarganya beliau pun juga tidak ada merespon mengenai hal itu. Mungkin itu yang saya butuh pencerahannya Ustazah, dan sebelumnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ternyata ibu-ibu yang hadir di SPC ini, ibu-ibu hebat ya, Masya Allah. Baik Bunda Reni yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan sosok, kadang-kadang memang kita mungkin bingung ya ketika kondisi tadi kita sudah berusaha untuk mendekatkan gitu ya, supaya anak-anak kita memiliki sosok ayah gitu ya. Karena qadarullah kondisinya Bunda Reni berarti kan dari pihak ayahnya sendiri tidak hadir, dari keluarganya juga tidak hadir, dan keluarga dari Bunda Reni sendiri kondisinya berjauhan gitu ya. Nah, Iya, Ustazah. pertama yang mungkin untuk tetap bisa bisa terjalin koneksi gitu ya, untuk yang masih bisa diharapkan misalnya dari keluarga Bunda Reni misalnya, walaupun berjauhan paling tidak hadir ya, hadir, apalagi sekarang kan teknologi sudah lebih mudah ya, misalnya dengan telepon, video call, kan anak-anak tuh dia tanya kabar, sedang beraktivitas apa gitu ya, sedang seru-seruan apa gitu kan, seperti itu. Nah, itu paling tidak tuh tetap diberikan seperti itu. Diberikan untuk mereka supaya tahu, dan ketika misalnya nanti dalam kondisi, apalagi kalau sekarang kan mungkin di pondok juga ya, di pondok. Iya, Nah, betul. ketika liburan ada masa-masa misalnya kumpul dengan keluarga, hal-hal yang sederhana misalnya yang bisa dibuat momen gitu ya, ketika nanti bisa minta tolong ke pamannya gitu ya, hal-hal yang sederhana misalnya, apalagi yang sudah usia remaja ya, ya butuh misalnya jalan sama pamannya, kan ini mahramnya, hanya walaupun cuma sekedar pergi beli es krim bareng yuk, jajan bareng yuk gitu, seru-seruan bareng yuk gitu, itu tetap harus dihadirkan, walaupun mungkin tidak seintens dengan yang tadi ya, orang tua yang asli gitu, tapi itu tetap harus hadir seperti itu dari sisi itu. Dan tetap sebetulnya selain itu juga kita harus menghadirkan sosok-sosok memang ayah yang hebat ya, bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat, bagaimana misalnya para ulama yang lain juga, jadi anak-anak tetap mendapatkan gambaran sosok misalnya ayah ya, atau suami yang hebat gitu. Jangan sampai naudzubillah, karena banyak ya trauma yang misalnya karena tidak ada tadi ya fatherless, itu banyak para perempuan yang di usianya sudah menjelang nikah itu trauma gitu, karena takut ya mengalami apa yang seperti orang tuanya alami gitu. Nah, ini kan berarti anak-anak harus diposisikan bahwa itu adalah fakta yang buruk yang tidak ditiru, tapi sebetulnya ada gitu ya, fakta atau sosok-sosok yang sebetulnya hebat gitu. Jadi kalau misalnya nanti ketika tadi kalau tidak salah di pertanyaan chat itu, saya langsung aja ya, tadi soalnya sempat baca gitu, apakah dibolehkan kemudian mengatakan seorang ibu kepada anaknya agar mencari suami jangan seperti ayahnya? Nah, itu jelas tidak boleh, ibu ya, karena itu justru akan membuat si anak ini semakin, mungkin dalam tanda kutip ya, kalau benci dengan laki-laki itu jadi benci gitu. Tapi ya tahu, karena fakta itu, tahu misalnya anak itu buruk, ya anak diingatkan, ya ini bapak mungkin ya tadi karena ketidakpahaman tentang
agama ya, ilmu agama, tidak paham Islam gitu ya, seperti itu. Jadi Bapak melakukan itu. Tapi kalau kakak atau adik nanti punya pasangan gitu ya, yang harus dilihat apanya dulu. Jadi dikenalkan sosok-sosok itu seperti itu. Jadi tidak boleh. Nah, jangan sampai naudzubillah. Nah, saya ingin kembali mengingatkan, hati-hati dengan jebakan feminisme. Feminisme ini akan mencari celah ketika para perempuan ini dalam kondisi sulit. Contohnya, sekarang para feminis ini sedang sebetulnya sudah lama sih ya, sedang mendorong bahwa perempuan, apalagi khususnya single mom, bisa menjadi wali nikah. Karena apa? Karena kan perempuan ini yang paling berhak karena dia sudah banting tulang, apalagi tadi dalam kasus-kasus misalnya ayahnya tidak ikut serta di dalam nafkah dan segala macam gitu. Jadi karena ada fakta bahwa seorang ibu yang tidak rela ayahnya gitu, nggak ngurusin, tiba-tiba pas anaknya mau nikah ngewaliin gitu, gitu ya. Nah itu kan dorongannya berarti bukan karena itu gitu ya. Kita kalau misalnya dalam posisi saat ini memang melakukan kebaikan terhadap anak kita dalam kondisi dalam tanda kutip terpaksa gitu ya, ya itu biarkan menjadi bagian kebaikan kita gitu. Tidak perlu kemudian membalas keburukan gitu ya, si suami atau mantan suami atau siapapun gitu ya, yang kemudian itu dengan membuat dia tidak layak mendapatkan hak untuk menjadi wali gitu. Itu kan perkara yang berbeda seperti itu. Nah jadi gitu. Jadi para feminis itu memang ketika ada perempuan-perempuan yang dalam posisi sulit, itu mereka hadir seolah-olah mereka jadi dewa penyelamat yang kemudian merasa paling mengerti perasaan tadi, apalagi single mom seperti itu misalnya. Jadi justru itu yang akan sengaja dan mudah dimanfaatkan seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa jangan sampai apa-apa yang misalnya menimpa kita yang buruk kemudian kita balas dengan keburukan gitu ya. Itu bagian dari mengkodok kita ya. Ya biarkan keburukan itu menjadi bagian orang yang melakukan keburukan itu. Tapi kita tetap bisa kalau misalnya gini, anaknya nggak bertanggung ayahnya nggak tidak bertanggung jawab, kemudian dia tiba-tiba datang pas sakit lagi, pas sakit minta diurusin sama anaknya. Astagfirullahaladzim. Saya menemukan kasus itu, fakta itu ada gitu. Tapi karena anaknya ini sudah dididik sama ibu yang solih, yang solihah, anaknya anak yang solih, anaknya anak yang solihah, dalam keadaan ayahnya sakit, yang tadi dia tidak bertanggung jawab selama puluhan tahun menelantarkan, dia hadir untuk mengurus si ayahnya. Mungkin dari situlah titik balik ayah itu sadar. Seperti itu. Jadi jangan kemudian akhirnya kita membalas keburukan juga dengan keburukan. Ya haknya sebagai seorang ayah yang mendapatkan bakti dari anaknya bukan permasalahannya. Enak banget, giliran udah sakit, datang, anaknya minta diurusin. Itu tapi memang ada gitu ya. Seperti itu ya. Tapi ketika anaknya justru mengurusi, memperhatikan, merawat, karena hasil didikan dari ibu yang solihah, yang dia tahu seburuk-buruknya ayahnya, dia tetap harus berbakti. Orang ayah yang kafir saja dulu, bagaimana para sahabat tetap memperlakukan ayah yang kafir, ibu yang kafir dengan perlakuan yang baik gitu ya. Mereka hak sebagai orang tuanya kan tetap dipenuhi seperti itu. Jadi kembali lagi kita memang yang mungkin dalam posisi-posisi yang tadi ya seperti itu harus sudah ridho dengan ketetapan Allah bahwa kita memang ya jalan hidupnya harus mengalami fase itu gitu ya. Kemudian tetap berbesar hati, tetap berhusnudzon bahwa kondisi apapun yang menimpa kita itu di akhirnya pasti ada kebaikan yang sudah Allah siapkan untuk kita. Seperti itu, termasuk sikap buruk yang kita terima dari tadi misalnya ayah yang tidak bertanggung jawab, keluarga dari ayah yang tidak bertanggung jawab gitu ya, seperti itu. Nah itu insya Allah jadi kebaikan buat kita, bukan buat orang lain. Tapi bisa jadi ada hikmah yang juga akan atau pelajaran yang bisa diambil dari kejadian tersebut oleh orang-orang yang tadi gitu, seperti itu. Itu mungkin ya Bunda Reni, dan kemudian tadi sempat terjawab sedikit berarti ya yang Terima kasih Ustazah. di kolom chat. Terima Berarti kita kasih. tidak boleh ya mengatakan kepada anak perempuan kita kalau cari bapak jangan kayak bapak ya. Iya.
Ya, Nah, maaf, perilaku seburuk-buruk apapun itu ayahnya, ya, tetap dia adalah ayahnya. Dan maaf tetap anak Ustazah, yang hukumnya kan secara nggak langsung akhirnya saya lah seorang ibu harus menjadi ibu dan bapak untuk anak-anak saya ya. Nah, dan harus secara bukan hanya materi untuk semuanya lah ya, lahir batinnya. Itu hukumnya apa di saya, Ustazah? Apa menjadi saya wajib atau gimana? Karena kan dalam kondisi saat ini memang akhirnya ya terpaksa ya, bukan wajib juga, tidak merubah hukum secara sebetulnya, agama tapi gitu. ya apa posisi fungsi, maksudnya gini, fungsi ibu ya, baik ada ayah atau tidak ada ayah kan berjalan gitu ya, maksudnya memberikan pendidikan yang baik, kasih sayang dan segala macam gitu. Jadi ada ayah dan tidak ada ayah kan, fungsi ibu itu ada, maksudnya kewajiban ibu seperti itu ada gitu. Nah mungkin yang berbeda dari sisi nafkah ya, karena nafkah itu kan tidak wajib, tidak dibebankan kepada seorang ibu ya, seorang istri. Nah ini yang kemudian akhirnya tetap tidak merubah hukumnya juga gitu ya, hukumnya tetap mubah. Dan ketika kita bekerja kemudian kita untuk kita belanjakan untuk kebutuhan anak-anak gitu ya, tadi kita sedekah seperti itu, karena sebetulnya justru kita mendapatkan pahala ya dengan keterpaksaan itu gitu. Masya Allah, jadi insya Allah khair ya, kondisi apapun itu khair, itu adalah ketetapan terbaik Allah yang walaupun saat ini kita merasanya kok berat ya, kok gitu ya, gitu ya, merasanya tidak baik gitu ya, tidak baik-baik saja, tapi yakin insya Allah itu adalah jalan terbaik untuk Allah yang kita tidak tahu kesudahannya seperti apa. Ini kan kita belum selesai ya, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan di akhir kesudahan kita yang terbaik. Ya, terima kasih banyak Umi Nuha atas pencerahannya. Mimi Fairis, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kepada Ummu Reni, alhamdulillah ya atas partisipasi beliau. Mudah-mudahan tidak sampai di sini, bisa ikut berkajian bersama SPC ya, karena kita aja yang para ibu pasti sangat membutuhkan ilmu agama ya. Ya, Sangat ya Allah. membutuhkan tuntunan. Jadi apalagi terlebih Ummu Reni yang berperan ganda nih ya. Semoga dengan agama, semoga dengan keimanan menguatkan dari perjuangan Amin. yang beliau hadapi saat Amin. ini. Amin. Ya, karena Makasih. tidak ada solusi yang tidak tuntas kalau datangnya dari Islam. Amin Amin. insya Makasih. Allah. Makasih Baik, Mimi Fairis. jazakumullah khairan Ustazah, waktu menunjukkan pukul 15.10, waktunya kita mengakhiri sesi kajian kita hari ini. Jazakumullah khairan atas semua diskusinya hari ini Ustazah. Semoga Ustazah Iya, tidak cukup sampai di sini, kita bisa berdiskusi kembali ya. Insya Allah beliau juga sepertinya akan menjadi guru saya nih ke depannya Ustazah. Masya Allah, Masya Allah. Semoga beliau bisa secara tidak langsung bisa memberikan ilmu-ilmu terbaiknya melalui saya, dan saya akan juga membaginya kepada para teman-teman semua. Jazakumullah khairan Ustazah atas kesempatan waktunya. Beliau sebenarnya hari Kamis ini jadwalnya penuh nih. Tapi alhamdulillah untuk SPC beliau rela menggeser waktunya untuk mengkhususkan waktu mengisi di SPC. Alhamdulillah. Bagi Umahat yang masih ingin bertanya, silahkan nanti lewat grup, ya, lewat forum, nanti akan saya sampaikan kepada beliau. Jazakumullah khairan atas kesempatan yang Ustazah berikan. Juga terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman semua, juga kepada para undangan, teman-teman dari komunitas dan majelis taklim yang ikut juga bergabung hari ini. Semoga Allah mencatat setiap upaya kita bernilai pahala di sisi Allah, dan setiap ilmu yang kita dapati ini menjadi bermanfaat ya, bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk keluarga, untuk masyarakat, dan semoga mendorong juga negara untuk ikut berperan ya dalam mengatasi atau mengurusi urusan umat hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Ustazah. Semoga Allah menimpakan pahala untuk Ustazah, memberikan kesehatan juga kebahagiaan di hati beliau
Semoga Amin, keberkahan amin, iya, Kak. untuk anak cucu. Semoga Allah memberikan kekuatan ya untuk beliau nih berjuang dalam dakwah, berjuang dalam membesarkan buah hatinya, putrinya beliau nih Nuha yang Masya Allah cantik dan salihah. Semoga beliau Amin, juga dalam perjuangannya membina sekolah ya di daerah Tangerang Selatan semakin sukses dan eh, kelak terlahir juga para tunas ya, tunas ulama yang insya amin, Allah amin. bisa menjadi benteng yang bagi negara kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup umahat kajian kita kali ini dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Juga doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Mimi pribadi. Mimi mohon ampun kepada Allah, juga mohon maaf kepada Ustazah, Ibunda Guru, juga teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.